Hello beautiful souls, balik lagi sama Vero Roro di sini. Hari ini Roro balik lagi dengan pick a card reading, tapi judul konten baru nih ya. Baru kemarin nih aku iniin Today's Affirmation with Vero Roro ya. Sebenarnya aku memang lagi gak enak badan. Cuma malah kepengen bikin ini karena aku juga kayak pengen bilang sama diri aku kalau ada banyak hal atau banyak berkat atau banyak afirmasi aku yang bisa termanifestasikan gitu loh. Jadi ya malah mudah-mudahan setelah nonton ini, setelah bikin video ini aku malah jadi lebih enak badannya gitu loh. Aku harapin kayak gitu. Jadi kalau suara aku beda dari biasanya, lebih kecil atau lebih serak atau bindeng gitu, ya mohon maklum ya, karena aku lagi gak enak badan sebenarnya. Oke, seperti biasa aku akan ngambilnya 3 seperti pick a card reading, nanti kalian juga lihat aja. Aku akan mengambilnya secara intuitif dan khusus, tapi balik lagi di sini juga ada sesi coachingan dari aku. Di sini juga banyak pesan semesta. Baik buruknya mudah-mudahan bisa membuat kalian menjadi the better person ke depannya. Dan ya, aku harapkan resonate atau tidak kalau ngomongin tentang affirmation dan ngomongin tentang gimana caranya supaya afirmasi kalian ini terwujudkan atau termanifestasikan, itu menurut aku nggak ada salahnya kalian nonton semuanya gitu loh. Jadi ya lihat dari mata batin, tapi juga ditonton semua juga it's okay untuk killing time. Oke, Danton Yesus. Aku mau ngambil warna yang ini deh. Ini satu. Terus bentar ya. Aku ngambil yang mana lagi? Ini boleh deh. Danton Yesus. Ini. Oh, warnanya soft-soft semua yang aku pilih. Bentar. Oke, ada 3 pilihan kartu teman-teman, warna biru, warna orange, dan warna ungu. Ini yang aku pilih. Silahkan pilih pakai intuisi seperti biasa. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bentar, biar enak. Oke, sorry kalau kartu aku kelihatan penuh banget meja aku. Oke, seperti biasa aku selalu bilang, pilihnya itu kalau memang mau pakai intuisi banget, silakan tutup mata, silakan tarik nafas yang tebal, jadi dalam dan kencang dan pelan-pelan, nanti ngehembusinnya lagi minimal 3 kali, and then juga jangan lupa berdoa, of course, karena memang aku pengennya ini semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu loh ya. Oke, aku akan memulai dari sini ya teman-teman, 1, 2, dan 3, tapi aku mau bilang lagi tentang personal reading, sorry kalau memang telat, dan sorry dan thank you karena kalian sabar dan kalian banyak banget yang gak mau refund nungguin aku sehat. Thank you so much untuk kesabaran dan doanya, supportnya segala macem. Aku harapkan setelah aku berlatih untuk pick a card reading ini, kondisi aku lebih enakan, karena kalau personal reading memang harus double healing, double concentrate, dan harus double meditasi juga. Makanya aku kalau udah lama nggak personal reading, biasanya aku fun reading dulu seperti ini, enakin badannya, istilahnya kayak pemanasannya tuh fun reading seperti ini, baru nanti personal reading gitu ya. Dan yang buat teman-teman yang mau personal reading sama aku setelah nonton ini, masih bisa sebenarnya, tapi mulai November sih, karena yang tadi aku bilang personal reading yang Oktober udah numpuk banget, udah full booking, bahkan malah kayaknya agak telat. Jadi aku kayaknya mulainya dari tanggal 5 November gitu sih. Ya, kalau kalian mau boleh silakan tetap masih WhatsApp ke admin. Nanti admin catat, tapi ya itu dia nggak bisa cepet-cepet. Dan kalau memang nggak punya biaya segitu, it's okay. Kalian bisa nonton video-video aku yang lain karena hampir semuanya timeless juga, jadi tidak berbatas waktu. Kalian gak usah maksain untuk personal reading. Insya Allah juga tetap general reading di aku, di video-video YouTube ini juga bisa membantu kalian. Mudah-mudahan juga kalian bisa dapat coachingan yang bagus, pesan-pesan yang bagus, termotivasi juga setelah nonton itu gitu loh. Yang penting memang kalian pengen dinasehatin, karena memang tipenya aku bukan prediksi aja, tapi memang banyak banget istilahnya nasehatan emak-emak ala Roro gitu loh ya. Ya anggap aja diomelin sama sister online gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau memang mau, insya Allah banyak kok coachingan dari aku di 100 lebih video yang pernah aku buat ya, karena semuanya timeless. Jadi bisa kapan aja kalian tonton. Oke? Sekian introducingnya, aku mulai dari nomor 1 warna biru, nomor 2 warna orange, dan nomor 3 yang warna ungu. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro udah di pile nomor 1.
Tuh kan masih masih apa ya, kaget karena udah lama nggak pick card reading. Aku ada di pile nomor satu teman-teman dengan lambang, apa ya, today's affirmation berwarna biru. Oke, kita akan baca. Ini sebenarnya bukan afirmasi doang, tapi quote-quote menarik yang aku lihat dan yang kepikiran di otak aku, I don't know, banyak banget, motivasi juga. Kata-katanya memang salah, affirmation doang, nggak semuanya, tapi sudahlah, udah sempat dicetak, jadi ya udah biarin aja affirmation tulisannya. Tapi sebenarnya banyak banget ini, quote-quote menarik yang bukan ngomongin tentang affirmation juga. Ya, Dalton Yesus, pile number 1. Tentang cinta nih. Akan ada saatnya cintamu akan terbalaskan. Tanpa kau minta, tanpa kau harap, dan tanpa kau mohon. Waktu itu akan tiba, percayalah. Tuh. Wah, kayaknya banyak banget nih pile nomor satu yang banyak banget semacam unrequited love ya. Apa sih? Eh, Pokoknya cinta tak terbalaskan. One side love juga. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu-gitu ya. Jadi atau memang yang pincang. Jadi banyak juga yang nggak kok cowok gue atau cewek gue juga cinta sama gue, cuma take and give-nya itu memang pincang. Misalkan kamu yang lebih effort, kamu yang lebih apa ya, sering memaafkan kelakuan dia yang aneh-aneh atau sering beliin dia sesuatu atau lebih perhatian sedangkan dia cuek banget. Pokoknya sesuatu yang pincang. Nah, aku ngeliatnya di sini mudah-mudahan kalau memang kalian sudah tahu itu bukan sesuatu yang baik, bukan relationship yang baik, bukan healthy relationship, silakan tinggalkan dan insya Allah kedepannya dapat sesuatu yang lebih baik lagi, seseorang yang jauh lebih baik, yang tanpa kamu minta, tanpa kamu mohon, dia akan memberikan segalanya lah istilahnya sama kamu. Istilahnya jadi bucinnya kamu gitu loh. Nah, istilahnya kayak gitu. Di sini tulisannya seperti itu. Apalagi buat si jomblo-jomblo, termasuk aku, amin ya. Mudah-mudahan soon to be atau tidak lama lagi kita mendapatkan orang yang benar-benar sayang sama kita, cinta sama kita dengan tulus dan ya tanpa harus kita kode-kodein, dia udah tahu apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan dari dia. Amin ya. Itu afirmasi yang insya Allah bisa terwujudkan atau termanifestasikan dalam waktu dekat. Amin. Oke. Okay. Alright, seperti biasa aku akan mulai dari tarot. Ya, tapi sebenarnya sih dari afirmasi itu sih udah tahu ya, tapi dari tarot kita akan lihat perjalanannya seperti apa, terus cara-cara untuk memanifestasikannya seperti apa. Ya pokoknya banyak hal yang mungkin bisa dilihat dari sini, aku yakin. Karena yang balik lagi aku bilang, ini nggak ada yang kebetulan, jadi ya udah jalan ceritanya seperti apa di tarot ini ya biarin aja gitu. Aku sih tipe yang kayak gitu. Nggak terlalu mau, oh gue mau ini nanti jawaban tarotnya, no, biarin aja lah. Dia mau ngasih apa, ya udah. Dalam Yesus, file number 1, silakan banyak berdoa teman-teman. Fokuskan ke diri kamu supaya aku benar-benar bisa ngambil energinya kamu. Tentang apa yang akan kamu wujudkan dalam Yesus, file number 1. Afirmasi apa yang akan terwujudkan? Oh ini, oke. Alright, aku nggak akan ngambil banyak. Dengan bottom of deck-nya, aduh, my god, yes. Bisa jadi ada yang dapat atau yang akan ketemu sama Emperor. Emperor bisa cewek bisa cowok. Intinya adalah orang yang nggak kita minta untuk ngeliatin kita pun ngeliatin kita. Dia powerful banget, dia memang nggak terlalu banyak ngomong, dia nggak terlalu banyak apa namanya ya, kayak pamer di, kalau sekarang mungkin di media sosial atau pamer ke teman-teman, kasih lihat kayak foto-foto yang menarik di antara kalian berdua, DP-nya mungkin bukan foto kalian tapi dia actionnya itu speak loudly banget. Intinya adalah kayak dia bakalan ngasain ke kamu setiap action dan setiap gerak-geriknya kalau memang dia sayang sama kamu dan dia tuh pengen ngejagain kamu. Emperor itu seperti kayak seorang penjaga gitu ya. Karena kenapa? Karena posisinya memang dia powerful banget. Dia duduk di sini, di apa? Di singgasananya, tapi kalau ada yang macam-macam dia mau ngapain aja buat orang yang dia sayang. Bahkan di deck-deck yang lainnya banyak banget gambar Emperor itu ilustrasinya di belakang dia itu ada kayak lahan yang kebakar, itu menunjukkan memang kalau dia nggak suka sama sesuatu dia bisa bakar orang atau bakar lahan orang tuh hidup-hidup dan tanpa ampun ya, without mercy. Nah artinya adalah memang dia benar-benar bisa ngejagain kamu lahir dan batin dan dia kayak dia ngejagain no matter what gitu loh ya. Wow, insya Allah, amin.
The Moon ya, dia bakalan kayak walaupun mungkin hubungan kalian masih early banget, beluman yang gimana-gimana banget, tapi dia yakin banget sama kamu dan dia mimpiin kamu terus. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Mudah-mudahan ya. Ini bisa cewek bisa cowok. Jangan dilihat oh emperor orang gua aja cowok Karoro, masa gua dapetnya cowok juga. Nggak, emperor artinya adalah memang dia segitunya banget sama kamu. Oke? Tapi aku ngeliatnya tipe-tipenya kalau memang kalian belum punya pasangan, satu persatu ya, ini tuh yang belum punya pasangan dulu. Yang udah punya pasangan gak usah takut, oh iya ternyata afirmasi ini gak cocok sama gue, enggak, tenang dulu satu-satu. Yang belum punya pasangan aku ngeliatnya memang rada pendiam orang ini, terus rada lebih dewasa dibandingin kamu, entah memang umurnya lebih dewasa ya, jadi lebih tua, atau memang tingkat kedewasaannya aja yang jauh lebih matang dibandingin kamu. Aku nggak bisa mencacat satu persatu kalau masalah umur, karena mau personal reading pun kadang-kadang kalau masalah umur itu agak susah, karena di spiritual connection itu fluktuatif ya, kalau yang namanya umur fisik itu susah banget. Tapi aku ngeliatnya memang mature banget, lebih powerful dibandingin kamu, entah dalam hal apapun, misalkan dalam hal kayak kekuatan fisik mungkin dia lebih kuat daripada kamu, bisa cewek juga bisa lebih kuat loh dibandingin cowok, bukan karena lebih gendut atau lebih tinggi, enggak, emang ada yang kayak gitu. Yang kedua mungkin lebih kuat karena memang finansialnya atau kedudukan di mata masyarakatnya lebih tinggi, pokoknya ada beberapa hal yang bikin dia lebih powerful dibandingin kamu, tapi memang lebih pendiam. Aku ngeliatnya kayak gitu, nggak banyak cincong dan nggak banyak kayak nge-expose hubungan apa ya, hubungan kalian di media sosial atau kayak yang romantis banget, kayaknya enggak. Emperor nggak tipe gitu, lebih ke arah pasif, tapi dia lumayan protektif dan lumayan lebay. Sesekali dia lebay karena dia pasif banget, jadi sesekalinya dia memang pengen ngelakuin sesuatu yang romantis, lebay. Dan dia tipenya behind the scene aja, aku ngeliatnya kayak gitu. The Emperor tuh behind the scene dalam arti kayak dia kadang-kadang stalkingin kamu, kadang-kadang dia cuma ngeliatin status kamu, nih orang beres apa enggak, bener apa enggak. Kalau dia ngerasa memang ada something wrong with you, dia baru kayak kamu sakit ya, kamu mau dibawain makan apa, kamu lagi lapar ya, gitu. Jadi tipe yang kayak gitu aja, straight to the point. Jadi suka nggak suka, aku nggak tahu, kemungkinan besar kamu bakalan ketemu sama ini kalau yang bener-bener belum punya pasangan. Jadi soon to be yang jomblo-jomblo kayaknya bakalan dapet tipe-tipe emperor. Aku nggak mau ngomongin zodiaknya, bisa aja aku ngomongin zodiaknya, no. Aku tipe reader yang rada anti ngomongin zodiak secara belak-belakan. Kenapa? Karena berchart kita tuh banyak banget ya, dan aku juga nggak seneng gitu loh. Kayak kenapa sih semua orang dilihat dari zodiaknya? Jarang loh ada yang tahu bener-bener aku tuh Scorpio. Padahal yang nebak juga itu healer atau tarot reader yang lain. Serius, aku nggak bohong. Jadi dari situ aku mulai kayak, iya zodiak ya, kadang-kadang tergantung tergantung mood kita hari itu dan tergantung tarikan energi planet lagi di mana. Jadi kelihatannya kita ke arah mana gitu loh. Menurut aku gitu, sorry tuh saya. Jadi aku nggak mau ngeliat. Kalau memang kamu mau tahu emperor apa, silakan lihat di Google atau apa. Tapi kalau di sini aku nggak bakalan ngomongin emperor itu zodiaknya apa. Takutnya kamu tersugesti, padahal belum tentu dia. Ya aku nggak bakal ngasih lihat sifat ciri karakternya aja, ya. Oke. Buat yang sudah punya pasangan, pasangan kalian bakalan lebih memperhatikan kalian, lebih protektif sama kalian, mungkin bakalan lebih over, malahan over protektif, over apa juga ya, over intimate juga ke kalian akhir-akhir ini gitu loh, ke depannya. Aku ngerasa seperti itu. Kenapa? Karena dia ngerasa memang lama-lama memang, oh iya memang lu the one buat gue. Aku ngerasa kayak gitu. Karena emperor itu memang karena sifatnya pasif, dia itu walaupun mungkin kadang-kadang sudah berpasangan, dia tuh baru banget sadar sekarang. Karena tuh pertumbuhan kepercayaannya itu lama banget. Emperor tuh tipe yang kayak gitu. Kenapa ya? Bayangin seorang raja, dia tuh nggak bisa gampang banget untuk percaya sama orang. Kalau enggak ya dia bakalan sering dibodohin orang kan. Nah gitu loh. Jadi dia memang kayak melihat gerak-gerik kamu selama ini ya, dan lama-lama dia baru kayak makin sayang sama kamu. Jadi percaya aja kalau memang kamu orang baik, kalau kamu memang apa ya, sudah berbuat baik selama ini, tapi pasangan kalian tuh kayaknya ngeliatin kalian sebelah mata. Kalian tuh sabar aja. Insya Allah yang kalian dapetin adalah dia makin sayang sama kalian tanpa kalian sadarin. Mudah-mudahan doa kalian tuh dijabah, yaitu akhirnya pasangan kalian jauh lebih sayang sama kalian, walaupun nggak kelihatan sama kalian pertama-tamanya, tapi lama-lama aku ngeliatnya ada progres. Nah itu buat yang udah punya pasangan, afirmasi yang terwujudkan ke arah-arah situ. Jadi pasangan kalian lebih menghargai, lebih menghormati, dan lebih mencintai kalian dengan caranya sendiri, karena caranya emperor memang rada aneh.
ya. Selanjutnya kita lihat di sini, kan bener Seven of Cups. Aku sih ngeliatnya gini ya. Coba lihat ke depannya lagi kan. Six of Wands. Aku ngeliatnya tadinya nih. Ini buat yang mana dulu? Single dulu deh. Kalau yang buat single tadinya dia itu banyak pilihan. Banyak pilihan dan kamu cuma salah satu pilihan yang cerek. Cere tuh apa ya? Aduh, jangan-jangan ada yang nggak tahu. Cere tuh anak bawang alias kayak mungkin ada pilihannya misalkan ya di sini pasti ada 7 dong pilihannya 7. Nah, dari 7 pilihan ini kalian tuh nomor 6 atau nomor 7-nya. Jadi bukan prioritas 1 2 3 gitu loh. Bukan 5 terbaik tapi kalian tuh terakhir-terakhirnya banget. Nah, bisa jadi seperti itu. Cuma entah kenapa setelah orang itu stalkingin kalian, lama-lama juga deket sama kalian, ngobrol sama kalian, kok kamu naik tingkat dari 7 peringkatnya jadi 6, jadi kelima, jadi keempat, jadi ketiga, 2 1 gitu dan akhirnya dia melaju banget ke kalian dengan pede banget. Dia ngerasa kayak menang banget, udah dapetin apa ya, udah dapetin orang yang dia suka banget, udah dapetin orang yang pas banget dengan hidupnya dia. Pokoknya dia pede banget, dia juga tahu kamu suka sama dia dan ya kalian sama-sama, intinya kayak gitu. Kalau yang punya pasangan intinya adalah dia tuh ya kebanyakan pikiran dalam hati dalam otaknya istilahnya karena di sini juga ngomongin tentang kayak, bucket list-nya dia gitu loh. Aku nggak bilangin ini dia punya banyak cewek atau punya banyak cowok, enggak. Aku ngeliatnya kalau yang udah punya pasangan tipe-tipe dia tuh punya banyak banget bucket list dalam hidupnya, banyak banget hal yang dipikirin, kamu tuh cuma salah satu hal yang dipikirin. Jadi memang dia nggak fokus banget. Dia mikirin tentang, apa namanya, clarity, ngomongin tentang kayak, orang-orang sekitarnya dia bener apa enggak. Karena mungkin dia businessman atau semacam itu karena emperor juga orang yang punya, apa ya, bank account yang bagus gitu ya. Jadi mungkin dia, terjebak, bener nggak sih nih orang sayang sama gue, bener nggak sih nih orang baik sama gue. Dia juga building, building apa ya, building empire-nya gitu loh, dia juga ngeliatin harta, dia ngeliatin apa segala macam. Ini juga ada, apa, Snake juga ngomongin tentang, apa namanya, bisa ngomongin tentang orang yang licik, dia liatin orang yang licik itu seperti topeng apa enggak, tapi juga ngomongin juga tentang, pembelajaran hidup, pokoknya banyak banget sih yang dia lihat. Nah, tapi entah kenapa setelah dia ngelihat kamu dan segala macam, dia ngerasa makin pede, oh ya kamu adalah orang yang tepat buat dia. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Bener-bener dia tuh ngerasa, "Oh my god, kenapa selama ini gue tuh kayak, eee, lupa gitu loh sama si pasangan gue ini yang baik banget ini," gitu, yang cakep atau ganteng ini gitu. Amin. Kita lihat moon cycles apa. Oke, moon cycles kamu apa? Ada conclusion are within reach. Yes, lama-lama aku ngeliat gini, jadi kayak lama-lama dia itu punya konklusi atau punya kesimpulan tentang kamu. Aku ngeliatnya cycles-nya kamu insya Allah yang bakalan termanifestasi atau terwujudkan adalah akhirnya si pasangan ini atau si calon pasangan kamu ini alias gebetan kamu ini akhirnya memberikan satu konklusi atau kesimpulan mana yang terbaik di antara yang terbaik dari 7 hal ini atau 7 orang ini, mana yang terbaik yaitu kamu paling nomor 1. Itu yang aku lihat dan dia tuh bahagianya setengah mati. Sebahagia itu yang aku lihat setelah, apa ya, setelah kayak, eee, menemukan konklusi atau kesimpulan itu dia bahagianya minta ampun. Aku ngeliatnya kayak gitu, oh my god, what else? Dalam Yesus pile number 1. Oke, ini. Oke, Dalton Yesus. Ada hostilities, yes. Udah aku bilang tadinya tuh dia tuh nggak percaya. Jadi tuh kayak ada perang batin gitu loh yang aku lihat tuh, ada perang batin siapa yang harus disabet, siapa yang memang harus dipisahkan, siapa yang memang harus digugurkan ya gitu, dieliminasi. Aku ngeliatnya kayak gitu. Di sini juga kamu sama dia menurut dia ya, ini menurut dia, kamu tuh bukan orang yang tepat banget, tapi dia sayang sama kamu, dia ada rasa suka sama kamu. Tapi kayak somehow ada satu sifat atau satu karakter kamu atau satu perbedaan yang nggak bisa dia terima. Atau ada perbedaan yang nggak bisa kamu terima. Ini bisa vice versa, bisa kebalik-balik, kamu atau dia nggak terima. Dan ini bikin kalian suka berantem. Ini ngomongin tentang yang sudah punya pasangan sih, malah lebih ke arah situ sih. Dan aku ngeliatnya tapi setelah ditilik kembali dan setelah dia memang, iya pokoknya kayak introspeksi diri, ngelihat dari jauh, atau enggak memang dia kayak, ya, bandingin sama yang lain, aku ngeliatnya lama-lama dia mikir, "Enggak kok, dia juga oke kok, emang guenya aja yang kayak nyebelin juga." Aku ngeliatnya kayak gitu, ada kayak satu kesadaran, yes bener, ada satu kesadaran yang akhirnya tuh bikin dia tuh ngerasa, "Iya juga ya, ngapain sih gue gini?" Gitu loh.
Aku ngeliat sih kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ada apa. Ini perasaan yang nantinya. Kok gue ngambil ini, sorry salah. Ih, geblek. Kebanyakan kartu kadang tuh liar jadinya. Oke dong, apa yang akan dia lihat? Apa yang akan kalian manifestasikan lagi? Oh ya, aku punya kartu baru, nanti aku akan masukkan di sini ya, teman Yesus. Ada patient please, yes. Ini yang tadi aku bilang, Emperor itu bergerak lumayan pasif dan lumayan lama. Jadi memang kayak aku ngeliatnya kayak ketika memang kamu ini satu-satu yang single dulu. Kalau memang belum punya pasangan, kalau memang kamu ngerasa kapan sih kak, gue sering banget nonton kakak dan tarot reader yang lainnya, kayaknya katanya soon to be, sebentar lagi, tapi sampai sekarang tuh belum dapet. Oke, kalau ngomongin di sini memang patient please, artinya memang bersabar. Tapi aku mau ngomong, kalau memang kalian ngerasa belum banget dapet tanda-tanda dia bakalan datang, memang kalian yang harus merubah diri menjadi orang yang lebih baik dalam hal apapun. Kalian yang tahu semua baik buruknya sifat dan sikap kalian, dan pastinya tubuh kalian secara fisik juga. Aku nggak akan ngomong kayak apa ya, oh ya semua orang pakai inner beauty doang kok, apa enggak. Aku pun juga seperti itu. Ketika memang aku udah lupa untuk merawat diri, entah memang jarang mandi jadinya, atau memang kayak lupa kontrol gigi behel aku, atau memang aku juga lupa kontrol ke dokter muka aku, apa segala macam, apa aku memang lama-lama jadi gede banget badannya, jadi nggak sehat, apa segala macam. Aku lupa untuk merawat diri, pamper myself ya, siapa juga yang mau suka. Karena yang tadi aku bilang, orang tuh bukan punya mata hati doang, tapi juga punya mata secara fisik. Itu yang harus kamu tahu. Aku nggak bilang orang gendut atau orang kurus itu jadi jelek atau cantik atau ganteng. No, aku nggak bilang. Tapi jadilah versi terbaik dalam diri kamu supaya kamu juga dapat soulmate atau twin flame yang terbaik dalam diri kamu juga. Karena tadi aku bilang, soulmates itu banyak banget. Karena belahan dari jiwa-jiwa kalian. Makanya aku bilangnya soul family. Kalau kamu menjadi versi yang versi nomor level 2, kamu juga mungkin kemungkinan besar kamu dapet yang level 2. Tapi ketika kamu naik level 3, 4, 5 jadi lebih bagus, insya Allah kamu juga dapet level yang segitu. So ya, makin bagusnya kamu, makin juga kamu dapet level yang bagus, dan mungkin lebih cepat dapetnya gitu loh. Lebih cepat dipertemukan semesta si pasangan kamu ini gitu loh. Jadi practice to bottom of decknya. Jadi memang kamu harus practice yourself untuk menjadi the best version of you gitu loh ya. Karena aku bilang juga, aku nggak mau juga sok-sokan kayak oh ya kamu cantik apa adanya. No, kita juga harus berjuang untuk menjadi cantik atau ganteng luar dan dalam gitu ya. Perbaiki sikap, sifat dan segala macam. Gimana kamu itu mau terwujudkan atau termanifestasikan? Kalau misalkan gampangnya kamu tuh pengen dapat nilai bagus tapi kamu nggak mau belajar sungguh-sungguh. Kamu juga ya udah asal masuk sekolah doang, masuk kelas doang, tapi nggak perhatiin guru. Cuma absen doang. Maksudnya gini loh ya, siapa juga yang mau membuat kamu jadi pinter gitu. Tuhan juga pasti bilang, woi di mana-mana orang udah berusaha, berdoa juga, nggak berdoa doang, nggak usaha doang, harus dua-duanya. Nah aku ngata di sini mungkin kalau kata-katanya patient please ini, yang satu memang ada yang kayak pengen banget cepet-cepet, yang kedua orangnya memang nggak sabaran, dalam arti memang harus memperbaiki sifat nggak sabarannya ini supaya memang pasangannya atau calon pasangan kamu, tergantung ya udah punya pasangan atau enggak. Jadi pasangan atau calon pasangan kamu bisa suka sama kamu, bisa yang dari ngerasa kamu itu kurang oke, lama-lama jadi oke dan dia pede untuk deketin kamu. Bisa jadi seperti itu. Atau memang kalau yang belum punya pasangan dan kayak kapan dapetnya, yaitu sabar, tapi sabar dalam penantian ini juga kamu memperbaiki diri kamu supaya pas datang waktunya kalian tuh bener-bener kayak klik the moment. Jadi momennya kalian ketemu tuh kamu udah cantik banget atau dia udah ganteng banget ya, kayak gitu loh. Jadi karena waktu itu kan momen itu nggak keulang dua kali. Kalau nanti pas ketemu sama soulmate kamu atau twin flame kamu lagi dalam keadaan nggak oke banget, belum tentu gitu loh dia jadi suka sama kamu. Kamu pun juga gitu kan, belum tentu suka sama orang yang kayak
Dia kenapa? Dari jarak berapa meter aja udah kecium rada-rada bau asem atau enggak rambutnya berminyak amat itu kena sinar lampu sampai kayak mengkilat begitu gitu loh ya kan. Maksudnya itu lucu-lucuannya aja. I mean like ya udah kamu selagi memang belum bertemu sama doi atau yang udah punya pasangan selagi masih kurang intim, kurang intens hubungannya, silakan kayak banyakin sabar, banyakin berdoa, berafirmasi tapi juga banyak memperbaiki diri sendiri. Ya, mudah-mudahan ya itu dia juga bisa melihat kamu karena dia memang tipenya stalking kan, emperor itu tipenya stalking, lihat dari jauh aja tapi dalam hati tuh menilai kamu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan setelah dia suka menilai kamu, melihat kamu seperti ini seperti itu banyak perubahan, akhirnya dia tuh benar-benar kayak mau memenangkan hati kamu lagi gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat dari oracle baru aku. Ini some changes di sini. Sebenarnya aku juga belum ahli-ahli banget karena ketika aku pelajarin ini aku pas banget lagi sakit. Tapi I try my best untuk melihat ini, Dr. Yesus. Oke. Changes apa atau perubahan apa yang akan kamu dapetin gitu ya. Oke. Pile number 1. Ada finance. Oh my god. Ini juga recording to finance. Kenapa? Karena aku udah bilang aduh, gue jadi ngomongin tentang ini. Aku nggak ngomong dia sugar daddy atau sugar mommy, no. Tapi aku ngeliatnya memang seorang emperor ya adalah orang yang memang lumayan sukses. Kenapa? Karena mungkin dalam hal umur dan dalam hal dalam hal umur, dalam hal kedewasaan dan dalam hal dompet dia itu udah lama banget nih melanglang buana. Makanya mungkin nantinya ke depannya apalagi buat yang belum punya pasangan nih, aku ngerasa kamu bakalan punya pasangan yang lumayan finance-nya dan lumayan merubah hidup kamu. Aku ngeliatnya gitu ya. So, aduh, kamu tahu ini jam berapa? Ini jam 3:30 pagi. Jadinya aku nggak mau ketawa yang gede-gede banget. Ngeri, bukan ngeri mama papaku marah, nggak, malah ngeri mama papaku rada ketakutan dikira memang dalam tanda kutip makhluk-makhluk yang lain yang ketawa ya kan. Aduh, ininya bersyukur aja ya kalau dapetin orang yang lebih tajir ya nggak sih, amin gitu loh. Nah kalau yang udah punya pasangan coba kasih tauin di kolom komentar apakah bener pasangan kamu ini memang lebih tajir dibandingin kamu. Dan finance juga bukan ngomongin tajir, kalau memangnya pasangannya masih sekolah bisa jadi memang dia lebih tajir bisa, tapi aku ngeliatnya memang lebih dibandingin kamu. Finance juga ngomongin tentang earth sign, so ya ngomongin juga tentang lebih pinter, lebih oke, kakak kelas kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu karena finance juga ngomongin tentang strata hidup. Jadi mungkin levelnya kayak up dibandingin kamu tuh lebih tinggi gitu loh. Ya, higher than you. Aku ngeliatnya seperti itu. Cucu. Oke, selanjutnya aku lama-lama kesiniin deh biar ini bisa kesini gitu ya. Oke, sosokan cakep lo Roro ininya. Oh my god, bottom of decknya aku sih jarang banget liat bottom of deck, tapi ini pas banget pas aku tadi ninggalin itu ngeliat bottom of decknya new career. Ini bisa jadi ini bisa jadi pertanda, cuma kayak some of you aja ya, nggak most of you. Some of you kalau memang yang punya kantor baru atau apa yang baru, aku ngata salah satunya mungkin dia orang di kantor baru kamu nih ya, orang yang ada di kantor baru kamu. Jadi misalkan kayak kamu punya kantor baru atau punya partner baru atau enggak memang kayak ya pokoknya orang-orang baru dalam hidup kamu ya, circle baru dalam hidup kamu, bisa jadi dia nih orangnya. Bisa atasan kamu, manajer kamu, head of kamu, atau karyawan, sama-sama karyawan tapi lebih mature dibandingin kamu, udah karyawan tetap, something like that. Oh my god. Wow, alright, selanjutnya ini juga kartu baru, tapi lagi dan lagi aku bilang aku waktu pelajarin kartu ini memang aku lagi sakit juga, jadi ya iya enggak pelajarinnya Dr. Yesus. But as always, I try my best untuk membaca ini, Dr. Yesus. Pile number 1, jangan di skip ya teman-teman kalau aku lagi nge-shuffling kartunya, mungkin lama buat kalian, tapi memang aku ngumpulin energi kalian. Ini deh. Oke. Forgiveness. Oh my god.
Oke, seru banget. Ini forgiveness aku ngeliatnya lebih kayak ke eh ini sebelum aku ngeliat ya. Ini sebelum aku lihat ini forgiveness, ini tetap aku taruh, tapi sebelum aku ngeliat ini ya. Nih, aku mau aku ngeliatnya kayak kalau masalah forgiveness ini lebih condong ke orang yang sudah punya pasangan. Itu dulu. Karena aku ngeliatnya kayak kalian tuh punya, yang tadi aku bilang hostilities, punya masalah. Nih, punya masalah. Pas banget, oh my god. Thanks God sih ini kebuka ya. Em, aku ngerasa memang kalian punya masalah terselubung ya, yang bikin kalian tuh memang hubungannya memang kurang romantis atau kurang harmonis, bukan romantis, tapi ini lebih kepada harmonis. Dan ini yang bikin walaupun kalian sering berdoa, kapan ya pasangan gue berubah, kapan ya rumah tangga gue adem, kapan ya gue pacarannya enak dan sama-sama satu visi dan misi, itu susah banget termanifestasikan. Kenapa? Karena kalian oke saling memaafkan, tiba-tiba yaudah papa maafin mama, mama maafin papa segala macem, atau enggak aku maafin kamu, kamu maafin aku segala macem. Cuma dalam hati sebenarnya masih ada gondoknya, masih ada akar pahitnya, masih ada sesuatu yang belum terselesaikan, unfinished business, unfinished apa ya, unfinished situation gitu sih, bukan bisnis ya. Jadi kayak ada situasi di mana kalian ngerasa enggak, gue nggak mau maafin dia, gue belum kelar nanyain dia, investigasi dia kemarin kemana sama siapa, bla bla bla. Dan ini yang bikin kalian tuh punya satu gondok tersendiri, satu akar pahit tersendiri. Ini yang meracuni hubungan kalian tanpa kalian sadarin. Dan ini yang bikin hubungan kalian lama-lama pasif dan tidak intens lagi ya. Walaupun mungkin kalian bilang, tapi aku udah berdoa Kak Roro supaya dilembutkan hatinya suami aku, atau dilembutkan hati istri aku supaya nggak sering marah-marah, supaya lebih bersabar. Di sini ada the patient, sabar. Jadi aku ngata kayak sering berantem dan sering nggak sabaran itu jadi bumerang buat kalian, apalagi yang sudah punya pasangan. Dan ini kayak yang bikin kayak hubungan kalian tuh nggak bagus-bagus walaupun kalian sudah sering berdoa dan sering berafirmasi. Jawabannya adalah forgiveness, ini dulu. Nah, kalau yang buat belum punya pasangan, either apa ya? Ada dua situasi di mana yang pertama nih ya, yang pertama cacahan buat yang jomblo ya. Kamu memang punya masalah sama si doi ya, orang yang mau deketin kamu ini, dan kamu ngerasa nggak mau. Nah, makanya dia tuh kayak takut juga apa ya? Ngedeketin kamu secara full-fullan, secara all out, secara intens. Makanya dia tuh selalu punya cadangan. Nah, saran dari aku kalau memang kalian mau membuka hati kalian, coba aja dulu sama orang ini. Karena belum tentu yang pertama atau first impressionnya tidak bagus, kedepannya jadi nggak bagus juga, belum tentu. Karena kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan ada aja yang gak enak karena belum kenal dan belum klop satu dengan yang lainnya ya. Istilahnya bismillah aja, mudah-mudahan kedepannya better than before. Nah, tapi ada juga yang skenarionya adalah si jomblo ini atau kamu nih paling nomor satu, kalian belum bisa melupakan orang di masa lalu kalian, dan itu bikin kalian tuh punya yang aku bilang akar pahit, yang bikin kalian tuh nggak bisa heart chakranya itu kebuka atau heart chakranya itu bersinar, which means akibatkan kalian nggak bisa dideketin orang. Kenapa? Karena soul connection kalian itu tidak bagus, vibrationnya itu tidak bagus, tidak bisa terkait dengan soulmate yang lain. Saran dari aku yang tadi aku bilang, maafin masa lalu kamu, maafin diri kamu, maafin segala macem yang terjadi dalam hidup kamu, orang-orang yang aneh-aneh dalam hidup kamu, supaya ada space atau ada ruang di hati kamu untuk orang yang baru. Karena tanpa kalian sadarin, ini yang bikin kalian itu kurang bagus. Entah karena ternyata si orang yang mau deketin kalian ini ngelihatnya kalau di media sosial atau ngelihat di mana, kayaknya kalian tuh memang masih nyimpen fotonya doi atau masih suka galau-galau. Nah, ini yang bikin dia tuh kayak, oh masih galau nih gebetan gue, kayaknya enggak juga deh gue itu deketin orang galau. Mungkin emang dia masih butuh waktu untuk sendiri. Nah, bisa jadi kayak gitu. Karena sifat emperor itu suka melihat dari gerak-gerik kalian, entah di media sosial, entah cara kalian berbicara, entah cara kalian ngapa-ngapain, bikin status, apa bikin foto. Nah, dia itu merasakan ada sense, ada kayak something gitu loh, feelingnya dia kalau kamu tuh belum ready buat dijadiin pasangan hidup. Nah, makanya aku udah bilang bener-bener diikhlasin dulu apa yang sudah terjadi, supaya soulmate kamu siapapun itu bisa bener-bener menarik energinya kamu, supaya soul connectionnya kamu tuh juga terbang melayang dengan bebas, ada freedom di situ ya. Karena aku ngatain sini harus banget forgiveness.
Angel wisdom reminds you that challenging people and situation are sent to you as your most important teachers. Without them, your soul would not grow. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, karmic situation atau karmic relationship apapun, itu nggak sia-sia, tapi mengajarkan satu pelajaran buat kamu. Menurut kamu mungkin itu naif, klise, dan kayak, itu bullshit Kak Roro. Tapi percaya sama aku pun juga sometimes ada di masa dimana, aduh, udah deh capek gue belajar, Tuhan udah deh kasih yang terbaik deh. Tapi ternyata enggak. Kalau aku lagi kalau aku lagi waras kayak gini, aku mikir ya juga ya, kalau gue nggak kenal sama si Tono, gue nggak kenal sama si siapa lagi, si Bertrand, si Boy, atau siapapun nama cowok itu, mantan aku nggak tahu yang namanya begini, namanya begitu. Aku nggak tahu namanya harus memanage orang dengan cara seperti ini, nge-treat orang dengan cara ini supaya nggak putus, supaya nggak ini, bla bla bla. Aku yakin ada lesson tertentu atau pelajaran tertentu yang kamu dapat dari situ. Kalau kamu mau ngambil pelajaran, kalau nggak ya udah kamu cuma menyesali dan kamu nggak tahu pelajaran apa yang kamu ambil dari situation itu. Ya, your guidance is to let go of the heart, resentment and anger of the past. Intinya adalah kamu tuh ikhlasin deh masa lalu kamu ya. When you forgive others and yourself, your karma is rubbed out of your soul records. You will enjoy love in your heart and lightness of spirit. Gila. Kalau memang kamu udah lepasin semua, let go of of the pain, of semua sakit hatinya, segala macamnya, rasa sedih, rasa penasaran. Tuh kadang-kadang bukan rasa sedih doang, tapi rasa penasaran, kenapa gue nggak bisa dapetin dia, padahal gue lebih ganteng, padahal gue lebih lebih cakep, lebih oke, lebih cucok, lebih mantul dibandingin yang sekarang. Itu yang bikin kamu itu nggak bisa keluar dari zona kamu yang kemarin. Dan ini yang tadi aku bilang, bikin vibration kamu lemah di soul connection kalian dengan soulmate yang lain. Ketika sudah kamu lepaskan, apapun namanya, lepaskan, ikhlaskan, maafkan, apalah segala macam, kamu bakalan dapet freedom, I am free. Dan ini yang bikin hubungan kalian dengan partner kalian atau dengan calon partner kalian tuh bakal lebih mulus, insya Allah. Dan mudah-mudahan afirmasi kalian tuh termanifestasikan. Afirmasinya apa sih Kak Roro? Aku kasih lihat sekali lagi supaya ngerimain kamu lagi. Noh, lihat, akan ada saatnya cintamu akan terbalaskan, tanpa kau minta, tanpa kau harap, dan tanpa kau mohon. Waktunya itu akan tiba, percayalah, be patient. Patient please gitu loh. Jadi memang harus ada kesabaran, entah memang kamu yang memang disuruh sabar karena kamu orangnya tidak sabaran, atau memang kayak sabarnya bukan sifat kamu yang sabar, tapi memang disuruh sabar sebentar lagi karena kamu harus banyak banget yang banyak banget yang harus kamu ubah dulu gitu loh, menjadi the better version of you dulu nih kamunya gitu loh. Oke? Clue-clue yang lain aku bakalan ngeliat dari yang lain. Aduh. Aku udah lama nggak pakai ini. Aduh. Bentar. Oke. Pile number 1, banyakin doa ya teman-teman kalau aku lagi shuffling. Pile number 1, jadi doa sambil fokus ke diri kamu dan jangan di skip gitu, supaya resonate banget dalam hidup kamu. Ada perfect timing, yes ya, soon to be ada perfect timing with perfect person. Dan aku yakinnya memang perfect timing ini adalah soon to be bakal datang di hidup kamu as soon as possible. Percaya sama aku ngeliatnya memang kayak gak lama lagi kamu bakalan dapetin your perfect timing with your perfect person, of course, perfect moment. Tapi yang tadi aku bilang juga, kalau kamu ingat aku bilang ketika memang momennya atau timingnya itu dapet, kamu juga udah harus menjadi perfect. Nggak ada yang perfect, tapi dalam arti kamu udah mencoba untuk menjadi perfect, almost perfect ya. Jadi momennya pas dapet, kamu juga pas ngeliat dia lagi jadi kayak orang yang perfect beyond your expectation, dia pun juga melihat kamu seperti itu. Itu yang namanya aku bilang orang udah kayak take and give, bener-bener oke, karena dia udah bener-bener kayak ngasih kamu segala sesuatu yang dia bisa banget, dengan pakaian yang termasuk yang paling bagus menurut dia, dengan dandanan yang paling bagus, dengan sifat yang udah paling bagus sekarang, karena dia udah punya lesson atau punya pelajaran di masa lalu, dia udah memaafkan, dia udah mengerti baik buruknya jadi diri dia. Kamu pun juga seperti itu. Dan aku ngerasa akhirnya kalian mendapat perfect timing karena memang kalian udah menjadi udah berusaha menjadi
perfect person every single day, dan mudah-mudahan ketika dapat perfect timing untuk ketemu sama sama doi gitu loh, kamu juga udah ngerti, oh iya ini loh rasanya gitu loh. Jadi buah dari kesabaran kamu, buah dari buah dari kerja keras kamu untuk berubah dan untuk memaafkan, itu yang bakalan kayak Tuhan lihat gitu loh. Aku sih ngata kayak gitu, itu yang bakalan Tuhan lihat, itu yang bakalan kayak Tuhan ACC gitu loh, karena kamu udah dilihat kayak lebih oke, ya. Oke, Dokter Yesus, satu lagi deh, ada improving health. Yes, aku ngata memang kamu harus lebih sehat, apapun sehatnya, sehat batin atau sehat mental atau sehat memang secara badan. Yang aku bilang, banyakin olahraga, banyakin minum air putih, banyakin hal-hal yang baik, tidak begadang, ya, tidak pakai obat-obat terlarang, merokok, something like that, segala macam. Kamu tahu lah, kamu pasti lebih pinter dibandingin aku, karena kamu yang tahu badan kamu dan kamu tahu apa yang sebenarnya tidak sehat dalam hidup kamu. Balik lagi menjadi orang yang perfect untuk persiapan kamu di perfect timing ini, karena aku ngeliatnya kayak ketika memang kamu nggak sehat lahir dan batin, kamu nggak akan ketemu sama dia karena vibrationnya dia bagus. Kalau kamu tidak bagus, kamu gak bakalan saling menemukan. Trust me. Dan your affirmation tidak akan pernah termanifestasikan walaupun kamu udah menjadi orang yang sabar, bla 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 bla. No. Karena di sini juga dididik untuk kamu tuh menjadi the best version of you. Aku ngata kayak gitu. Kelihatan banget kok ini, kok disuruhnya ngapain, kelihatan banget ya. Jadi kalau memang kamu mau dapetin itu, ya kamu juga harus berusaha ngedapetin itu. Saran, oke, kita akan bakalan ngambil saran dalam Yesus. Saran aku akan ngambil dari 2 kartu seperti biasa dalam Yesus. Pile number 1, oke. Ada be honest with yourself, okay? Look into your heart and you will know the truth of the situation. It is safe to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desires and they will come to you upon angel's wing. Intinya adalah kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu mau dapetin apa? What you truly desire. Jadi kalau memang kamu pengen punya orang yang baik, pengen punya orang yang segala macam, afirmasikan itu. Bilang sama angels atau sama Tuhan gitu loh. Gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen punya true love yang baik, yang begini, itu afirmasi. Tapi kalau memang kamu udah berafirmasi seperti itu, kamu juga harus menjadi orang yang seperti itu. Ini saran, tapi aku juga bakalan ngasih saran ini ke arah yang lebih logika lagi, lebih logical lagi. Memang yang pertama kamu harus afirmasikan ini. Be honest with yourself, memang kamu yang tahu banget apa yang kamu mau. Tapi gini loh, ketika lo pengen punya orang yang baik banget, calon imam yang baik banget, yang bener-bener setia, yang bener-bener nggak ngerokok, nggak apa, maksudnya yang bener-bener bagus banget, tapi lu nya juga punk rock and roll yang dalam arti tidak baik, ya nggak bakalan selaras. Oke, pertama-tama mungkin kayak karena mungkin kamu cantik banget atau kamu pertama-tama emang sok-sokan baik, kamu pura-pura pakai hijab misalkan, sorry to say, tapi ini cuma analogi doang ya. Tapi kamu tuh nggak dari hati untuk melakukan itu, ya dia lama-lama juga bakalan tahu secara dia stalkingin kamu, lihat tingkah kamu, lama-lama kamu nggak bagus ya kamu ditinggalin. Ngerti kan maksud aku? Jadi memang be honest with yourself, kamu mau apa, tapi jujur juga sama diri kamu, apakah gue bisa dapetin orang yang seperti ini kalau tindak tanduk gue seperti ini gitu loh, ya kan? Jadi memang harus jujur sama diri sendiri, kamu maunya apa, tapi jujur juga sama diri sendiri, apakah benar gue bisa dapetin permata kalau gue sendiri sebenarnya cuma kuningan yang kalau digosok-gosok jadinya lama-lama hilang emasnya, padahal dia permata berlian, ya kan? Nggak bisa gitu loh. Makanya aku bilang kamu juga harus tahu apa yang kamu mau gitu. Oke, menurut aku cukup pile nomor 1 udah banyak banget yang aku omongin di sini. Semoga kamu ngerti apa yang aku omongin. Semoga kamu suka banget dengan konten mingguan ini, karena aku juga buatnya juga sangat-sangat berharap kamu tuh mengerti gitu loh apa yang kamu harapkan dan bagaimana cara memanifestasikannya gitu loh. Oke, pile nomor 1, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen kalau memang kalian ngerasa ini yang salah satu yang kalian mau dan kalian ngerasa ini berguna banget. Share ke teman-teman kalian juga di media sosial dan segala macam kalau kalian ngerasa juga mereka butuh konten-konten seperti ini, fun reading tapi juga dioceh-ocehin dikit gitu ya, digelitik-gelitikin dikit. Silakan di share juga karena itu gratis dan itu juga nggak effort banget. Tinggal langsung klik aja share link gitu. Dan apalagi ya, jangan lupa subscribe lah supaya bisa ketemu sama Roro di readingan berikutnya. Oke, beautiful souls, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye.
Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang Today's Affirmation with Spero Roro, warnanya orange ya. Ini nggak orange banget, tapi ini orange karena ada yang warna kuning tadi. Jadi jangan komen gitu lagi. Oke. Alright, teman-teman, kita lihat nih afirmasi di dalam ini. Ya Allah, orang lagi syuting juga, Wak. Tadi aja diem-diem aja gue agak syuting. Ih, suaranya. Oke. Ini bukan afirmasi doang, tapi banyak juga quote motivation, and then juga banyak banget hal-hal yang mungkin aku mau omongin ke kalian tapi bingung. Kalau bikin buku kepanjangan, aku juga tipe yang kayaknya belum ke situ. Jadi memang aku selalu bikin sesuatu yang beda. Pertama ada message in the battle, and then sekarang ada today's affirmation. Jadi ini bukan afirmasi doang, tapi mengarah ke afirmasi apa sih yang insya Allah bisa terwujud atau termanifestasikan dalam waktu dekat. Jadi ini kayak motivasi supaya kamu cepat menjadi alchemy, yaitu orang yang gampang atau mudah untuk memanifestasikan atau mewujudkan apa yang kamu mau, something like that. Atau enggak kayak kata-kata inspiratif ya gitulah, pokoknya lah random banget. Kemana-mana aku suka bawa, jadi kayak kadang-kadang habis mandi tangan masih basah gitu, aku tuh kayak mau nulis, oke aku tulis dulu, nanti baru aku kayak rangkai kata-kata yang bagus. Jadi aku suka random banget anaknya. So ya teman-teman, nikmati ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa bener-bener nyangkut di kamu dan emang bener-bener message-nya itu pas banget buat kamu, karena aku yakin gak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Oke, teman-teman silakan berdoa, silakan fokuskan ke diri kalian supaya memang apa yang aku omongin ini pas banget buat diri kalian gitu ya, dan kalian ngerti apa yang aku omongin. Oke, dalam nama Yesus. Oke. Tidak ada badai yang tak akan berhenti, tidak ada malam yang tak berganti pagi hari. Terkadang kita lupa bahwa hidup tak melulu kesedihan, tetapi ada nikmat dan hikmah sesudahnya. Percaya bahwa pelangi dan mataharimu akan bersinar soon, secepatnya. Jadi aku balik lagi, aku nggak tahu ini kapan bikinnya, tapi dilihat dari tipe tulisan aku, aku tahu tulisan aku gimana. Aku kayaknya lagi nggak enak banget ya, karena nggak ada aku biasanya suka bikin love, bikin apa-apanya. Nah ini bener-bener pure kata-kata semua dan lumayan panjang. Jadi mungkin memang waktu aku bikin ini aku juga lagi ngerasain badai kehidupan, something like that gitu loh. Jadi kalau kamu ngeliat aku sekarang bisa ngobrol kayak gini, bisa ngobrol sama kalian lagi, berarti ya badainya udah lumayan berlalu, dan atau mungkin belum berlalu banget tapi udah reda. Nggak terlalu yang kan badai juga ada level-levelnya gitu, mungkin ini udah nggak terlalu kenceng lagi, atau kenceng tapi aku udah bisa menghandle-nya. Nah itu dia. Jadi memang aku mau ngasih ke kalian, kalau memang hidup ini pasti ada badai. Mau healer, mau motivator, mau orang paling oke sekalipun, pertapa sekalipun, yang memang benar-benar udah balance banget hidupnya, aku yakin pasti ada juga masanya dia ngerasa unbalance. Jadi ketika memang kamu nggak balance, tetap afirmasikan apa yang kamu mau, tetap doakan pengharapan, dan tetap doakan semua keluh kesah kamu ke Tuhan, curhatkan itu ke Tuhan, ngobrol sama your inner voice, ngobrol sama diri kamu, ngobrol sama orang-orang yang kamu yang kamu anggap memang bener-bener soul family kamu, bisa bener-bener family kamu, ayah, ibu, kakak, adik, atau sahabat kamu. Atau kalau emang gak punya karena lagi PSBB, aku udah hampir 1 tahun gak ketemu sama temen siapapun itu. Jadi aku biasanya kalau gak chatting ya aku ngobrol sama diri aku sendiri, terus ngomong ke Tuhan gitu loh ya. Ungkapkan kesedihan, sukacita, duka cita kamu ke Tuhan, dan insya Allah itu akan termanifestasikan apapun yang kamu mau soon gitu loh. Jadi aku nggak tahu badai hidup kalian apa, ke arah mana. Cuma kalau memang benar, ini aku cuma iseng-iseng doang karena pas banget aku di sininya ngeliatnya Pentacles. Ini mungkin juga ngomongin tentang Pentacles, ngomongin tentang karir, ngomongin tentang usaha kalian, tentang duit, tentang level hidup kalian yang tiba-tiba anjlok, atau enggak tiba-tiba circle hidup kalian juga lagi hancur, karena ini seperti the wheel of fortune juga lagi hancur banget, lagi kelabu, kamu nggak ngelihat ada matahari di hidup kamu. Atau yang lagi studi juga studinya lagi hancur-hancuran, entah memang nggak bisa bayar uang sekolah atau bayar uang kuliah lagi karena memang lagi parah banget saat ini, atau memang lagi hancur aja, lagi kelabu. Aku ngeliatnya kayak gitu, tapi nanti kita lihat ya, aku sok-sokan aja. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, pas banget nih ini Ace of Pentacles. Ketika memang ada badai, itu akan tergantikan dengan pelangi, dan nantinya akan ada
matahari, pasti pelanginya dulu gitu loh. Jadi memang bertahap dulu, nggak langsung dari badai yang dingin dan berkabut tiba-tiba langsung ada pelangi menerangi. No, pertama-tama pasti pelan-pelan lama-lama baru hilang badainya, abis itu baru ada pelangi, baru nanti ada secerca harapan dan ternyata kabutnya lama-lama hilang, cahaya mataharinya lebih gede. Nah, yang aku bilang tadi itu progres, itu proses. Jadi nggak langsung biar langsung jadi. Jadi nikmati setiap prosesnya dan tetap afirmasikan apa yang kamu mau, tetap bersuka cita dalam Tuhan karena aku yakin sebadai-badainya hidup kamu pasti ada sesuatu juga yang bikin kamu happy. Ada orang yang finansialnya kurang oke, tapi dia itu punya pacar atau punya suami atau punya istri yang baik banget. Ada yang kebalikannya, mungkin finansialnya oke tapi belum punya siapa-siapa, jomblo. Ada yang jomblo tapi family-nya solid banget. Jadi pasti ada sesuatu yang bikin kalian tuh tetap stay alive dan stay waras gitu loh. Jadi lihat juga blessing apa yang masih ada di dalam hidup kamu. Jangan melulu ngomongin tentang kesedihan, karena yakinlah apa ya hidup itu tak melulu kesedihan, tetapi ada nikmat dan hikmah. Jadi ada pelajaran, hikmah itu pelajaran, dan nikmat pasti ada blessing gitu loh. Jadi pasti ada deh, apalagi sesudah itu makin banyak lagi. Insya Allah kamu bakalan tahu lesson apa atau pelajaran apa yang memang terjadi di dalam hidup kamu, dan itu yang bikin kamu tuh cepet bangkit dan cepet dapetin pelangi dan matahari kamu lagi gitu ya. Amin. Ini kata-kata yang tadi aku bilang bukan afirmasi banget, tapi menuju ke arah afirmasi ya. Quote dari aku. Sekarang aku mulai dari tarot card ini supaya kita ngelihat afirmasinya apa yang akan terwujudkan, terus mungkin cara untuk meraih itu. Pokoknya anything dapat dari sini aku akan seperti biasa melihatnya secara intuitif. Habis itu kita mulai ke oracle card. Banyakin doa dan banyakin fokus ke diri kamu, ke diri kamu teman-teman, file nomor 2. Karena aku akan melihat dari diri kamu. Aku nggak akan ngambil banyak. Aku hanya ambil 2. Dan garis besarnya aku akan ngambil dari bottom of deck-nya. Ada Page of Cups. Menarik. Ada Three of Cups. Abis itu blissful moment. Oke, Page of Cups menawarkan sesuatu perasaan, emotion. Oke. Biar nggak lama gini deh, aku sebenarnya udah tahu banget mau ngomong apa kesini, tapi biar lebih detail coba kita lihat dari sininya ada apa. Oh my god, the Wheel of Fortune, the Knight of Cups. Aku nggak bohong, tadi dapatnya apa? Kalau pas tadi begini yang pertama S of Pentacles. S of Pentacles kalau kamu sering nontonin aku selalu berintuitif, itu adalah sama seperti the Wheel of Fortune. Dan ya, keluarnya the Wheel of Fortune. Jadi aku ngeliatnya kayak gini. Afirmasi yang akan kamu dapatkan adalah kamu akan keluar dari badai itu. Ini pas banget sih. Kamu akan keluar dari badai itu soon. Cepet atau lambat itu nggak ada lagi dalam hidup kamu. Cepet, soon itu bahasa Indonesianya cepet. Asap, as soon as possible. Nggak lama lagi atau soon kamu bakalan dapet keberuntungan yang baru, hidup yang baru, circle yang baru, bisnis yang baru, pasangan yang baru, teman-teman yang baru, harapan yang baru. All the things about new era itu kamu bakalan dapetin nggak lama lagi. Dan ada orang yang baik yang akan datang di hidup kamu, menawarkan satu emosional, satu hal atau apapun itu. Satu hal itu bisa satu percintaan, cinta teman. Jadi dia bener-bener sayang sama kamu, tulus, nggak mengkhianati kamu. Ada juga yang karena ngomongin ikan, ini juga ngomongin tentang ngomongin tentang progression. Jadi mungkin satu good luck, jadi satu tentang financial juga, karena ikan juga ngomongin tentang pergerakan ke arah yang positif, progression ke arah yang positif. Pokoknya apapun itu yang bikin kamu happy, bikin kamu punya emosional jadi lebih stabil, dan emosional kamu yang tadinya di bawah jadi naik ke atas. Artinya apa? Blissful, grateful, punya rasa-rasa bersyukur lagi, dan kayak punya pengharapan lagi ke Tuhan yang tadinya mungkin kamu ngerasa udah hancur banget. And you know what, ngomongin tentang badai itu kan water ya, dan ini ngomongin cups, ini ngomongin water. Kayak akhirnya dari badai ini kamu nggak ngerasa badai lagi, ternyata akhirnya, dan aku tip ya, badai ini menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yaitu ikan, yaitu air gitu loh. Jadi mengerti nggak, yang tadinya kamu pikir hidup kamu hancur banget, tapi tiba-tiba suddenly gitu loh, change menjadi hal yang positif banget ke kamu. Dan aku ngeliatnya hal yang positif ini ke arah emotion kamu bakalan jauh lebih baik karena ada orang yang bikin kamu jadi lebih baik. Entah memang kalau si jomblo dapet pasangan atau gebetan, atau yang udah berantem sama pasangannya bisa balikan lagi, atau sekedar kayak tiba-tiba kamu punya teman baru, kamu punya idola baru
ya. Aku beberapa minggu ini punya idola baru, aku nggak usah kasih tau ini, karena ternyata YouTube-nya itu sangat-sangat memotivasi aku tentang keluarga dan tentang persahabatan dan tentang self love. Itu gila banget, itu gila banget. Aku one day aku bakalan cerita dari hal-hal simpel yang dia apa ya ituin di YouTube. Aku tahu jadinya kalau kisah cinta tuh bukan dari cinta-cintaan kayak cewek ke cowok, cowok ke cewek doang, no. Nah, mungkin kamu juga bakalan dapat orang seperti itu yang bikin kamu tuh naik banget secara emosional, mental breakdown nggak ada lagi di hidup kamu karena orang ini menawarkan sesuatu yang bikin kamu tuh, oh my god, bisa feeling grateful lagi, punya apa ya, punya rasa, oh gue bisa loh naik ke atas lagi gitu loh, bisa loh berdiri tegak lagi. Nah ini yang aku lihat tuh kayak gitu ya. Oke, dan terus kita akan lihat dari moon cycles kamu akan seperti apa, karena ini juga ngomongin the wheel of fortune tentang cycles. Dan terus cycles kamu sekarang atau cycles kamu nanti ya, nanti kita lihat ke arah mana dan terus bergeraknya ya. Pile number 2. Oke, karena dia jumping dan ternyata sangat-sangat resonate. Dan ini ikan lagi ya. Jadi memang kayak ikan lagi ya, orang yang bawa kok ikan, ya ampun Roro, buta kali lu. Ini orang yang kayak ngasih emotion ya. Jadi ini kayak cups tapi ini kayak vase, kayak kendi gitu ya, kayak kendi isi air, dan dia tuh kayak ngasih gitu loh, kayak memberikan. Jadi nggak ditumpuk di vas atau di kendinya, tapi dia berikan. Jadi aku ngeliatnya memang kayak dia akan memberikan atau bring apa, bring love, karena water juga ngomong tentang perasaan, tentang cinta kasih, tentang kasih sayang. Jadi ini seperti the Knight of Cups ya. Jadi dia kayak memang ngebawa, tapi ini cewek bisa cowok ya. Jadi aku nggak ngomongin tentang gender, jadi memang ininya cewek cowok gitu ya. Jadi nanti akan ada orang seperti malaikat, makanya iniannya cewek ya, yang bakalan berusaha banget, karena the Knight ngomongin tentang usaha juga ya, kesatria gitu loh. Jadi ada semacam kesatria yang berusaha banget untuk kayak membahagiakan kamu, memberikan segalanya istilahnya untuk bikin kamu happy dan merasa dicintai lagi. Aku ngerasa seperti itu. Dan dia ngelihatnya tuh kayak bener-bener pakai logika dan pakai perasaan juga, karena di sini water ngomongin tentang perasaan, tapi di sini juga Aquarius ngomongin tentang logika. So aku ngeliatnya memang orang ini nggak bakalan yang bucin banget, nggak bakalan yang gimana-gimana banget. Kalau dia teman juga bukan teman yang jealousan kalau kamu deket sama orang lain, no. Ini orang bener-bener pakai logika dan pakai hati. Jadi apapun dia lakuin bikin kamu senang. Kalau memang kamu senangnya itu chattingan doang, jarang ketemuan, ya udah gitu loh. Entah ini teman, entah ini rekan bisnis, entah ini bos kamu, atasan kamu, atau bahkan calon pasangan kamu. Aku ngeliatnya ini orang bakalan ngeliat kamu dari sisinya kamu, dan dia bakalan kayak ngasih cinta ke situasi kalian. Jadi maksudnya kalaupun kamu cuma bawahannya dia, nih bos kamu yang baru misalkan, dia bakalan kayak bikin kamu sebagai teman juga. Jadi kayak bring the love, bring apa ya, nggak asal kayak oh ya udah gue kan udah ngegaji lo, jadi ya boleh dong gue tuh semau maunya, no. Karena memang Page of Cups, page itu kalau kamu sering nonton video aku dan juga ngelihat belajar tarot juga, sesi belajar tarot sama aku, kamu tahu page itu yang aku selalu bilang offering, jadi penawaran seperti bring apa, cups itu love. Jadi memang dia memberikan kayak perasaannya. Jadi dia mungkin kalau misalkan temen, dia nggak asal kayak temenan sama kamu, tapi dia bener-bener ngelihat kayak gimana sih caranya menjadi teman yang baik supaya kamu juga happy, supaya dia juga happy gitu temenan sama kamu, supaya bisa long last temenannya, apalagi gebetan gitu loh. Kalau ini tuh kayak gitu kata-katanya. Kita lihat lagi situasinya akan seperti apa, changesnya ke arah mana, perubahannya ke arah mana, dan Yesus afirmasi apa yang bisa kamu manifestasikan gak lama lagi. Jumping guys, aku akan ngambil yang jumping juga. Angel of Strange. Yes, aku lihatnya memang kamu kuat banget sih. Aku lihatnya memang kamu bakalan kuat banget menghadapi badai kamu, dan karena kamu kuat banget, kamu bakalan kayak dapetin orang yang ngegayat kamu supaya tetap kuat. Jadi kayak ini orang bakalan bring love atau memberikan cinta ke hidup kamu, memberikan kasih sayang ke kamu, dan kasih sayang ini yang bikin kamu kuat. Aku ngeliatnya seperti itu. Kamu memang pada dasarnya kuat. Aku ngeliatnya memang pile nomor 2 ini pada dasarnya kuat, dan itu adalah blessing yang kamu dapetin memang kayak dari awal kamu lahir. Istilahnya memang kamu tipe orang yang kuat.
entah kamu memang Leo atau memang fire sign, jadi memang kayak tipenya tuh on fire banget, Leo, Sagittarius atau si Aries bisa jadi itu, atau memang entah yang tadi aku bilang, aku nggak pernah mau ngomongin banget mengenai apa ya, mengenai zodiak ya. Aku ngeliatnya memang kayak tipenya memang kamu tipenya kuat, dan tiba saatnya kamu nggak ngerasa kuat lagi karena memang banyak banget badai dalam hidup kamu. Nah, kamu tuh dikuatkan dengan yang tadi aku bilang ada angel. Ada kayak orang yang tiba-tiba seperti angel, seperti malaikat. Tadi aku bilang juga kan seperti malaikat kan yang ini kan. Yes, itu ternyata ini yang mau keluar. Tiba-tiba kayak ada angel yang bikin kamu tuh makin kuat lagi untuk menghadapi badai dan lika-liku kehidupan ini. Intinya sih seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan mengambil dari oracle baru aku. Bentar, Sus. Ini sebenarnya baru banget, jadi aku belum deep banget untuk mempelajari dan untuk healing ke arah sini. Cuma I try my best, of course, untuk melihat apa perubahan yang akan terjadi, Sus. Dan fase hidup apa yang baru yang akan kamu dapetin. Oke, aduh. Ini tipe ininya licin banget ya. Oke, dan ya, mudah-mudahan ya, Dr. Yesus. Pile number 2, apa yang bisa kamu manifestasikan, perubahan apa? Family changes. Oh my god. Oke, let me see. Ini banyak banget, minimal ada 3 kata-kata yang keluar dari sini. Pelan-pelan ya, ini bagus banget sampai gue, kalau kamu lihat tadi diem, aku dengerin suara hati aku dulu. Yang pertama, kalau memang punya isu keluarga, entah memang keluarga kamu sendiri, misalkan sama pasangan kamu, pokoknya entah mau cerai atau kayak gimana, pokoknya keluarga inti kamu ya, kamu sama pasangan kamu sama anak kamu, itu insya Allah bakalan lama-lama tuh terselesaikan. Apalagi yang sama orang tua dan segala macam, mudah-mudahan banget ini terselesaikan, karena family changes juga ngomongin tentang isu keluarga yang akhirnya ke-resolve gitu loh. Maksudnya ada cinta lagi di situasi ini, ada cinta lagi di family ini, di soul family. Nah, itu banyak banget. Tapi yang lainnya lagi, ada yang akhirnya menemukan cinta baru atau soul family yang baru. Nih, ada yang menemukan orang-orang dalam hidup yang baru ini gitu loh. Jadi kayak dapat circle kehidupan yang baru, dapat soul family yang baru. Misalkan teman yang baru, entah teman yang tadi aku bilang, teman sekolah yang baru, teman kampus yang baru, teman kuliah yang sekarang jadi teman bisnis yang baru, something like that. Atau kamu ke kantor yang baru dan dapat nemuin teman-teman yang baru, dan kamu ngerasa, oh my god, mungkin di kantor ini nggak terlalu yang bagus-bagus banget dibandingin kantor yang lama, tapi ternyata lingkungannya enak banget. Sering kan kata-katanya kayak gitu. Ro, gimana kantor yang sekarang? Enak sih dibandingin dulu. Apa yang enak? Kayaknya yang ini ruko doang, kalau dulu kan kantornya gede bla bla bla. Jawaban aku, iya di sini soalnya teman-temannya enak, situasinya enak, circle-nya enak gitu-gitu. Nah, mungkin kamu juga merasakan seperti itu. Ada juga yang memang jadi setelah PSBB ini aku ngelihat visionnya ini erat banget, kayak Ten of Cups, tiba-tiba kayak memang kalian itu jadi deket banget satu dengan yang lainnya di member keluarga, karena mungkin kalian work from home, terus adik-adik kalian juga kuliahnya atau sekolahnya di rumah. Jadi entah kenapa jadi sering dari yang ribut, dari yang canggung, awkward moment, tiba-tiba jadi quality time sama mereka, apa-apa ngomong sama mereka, karena ya hanya mereka yang bisa kalian dapetin, karena kalian gak boleh keluar rumah. Ada juga yang seperti itu. Pokoknya ada changes di masalah family. Dan ada yang tadinya gak punya family jadi punya family, entah soul family atau ada yang ngajakin yuk bikin keluarga gitu, alias yuk komitmen untuk long term relationship, alias pengen tunangan atau nikahin kamu, atau memang yang sekedar mau pacaran tapi memang pacarannya kayak gue udah tahu nih ini cewek yang bakalan gue bakalan gue jadiin pasangan. Nah kayak gitu, kayak ada kata-kata seperti itu yang aku lihat. Jadi memang kayak ada kata-kata di sini semacam keyakinan diri dari si doi atau kamu, bisa vice versa, ini adalah yang tepat buat gua gitu loh. Oh my god. Dan isu-isu keluarga, apapun keluarganya ya, karena kalau udah deket banget, pertemanan yang deket banget, yang sahabatan banget ya, kadang-kadang itu seperti keluarga, itu bakalan terselesaikan. Aku ngerti sih seperti itu. Tuhan Yesus, bring love into the situation again. Intinya kayak gitu. Tadinya mungkin udah berantem, nah ini tuh saatnya kalian tuh baik-baikan. Oke, Tuhan Yesus. Pile number 2, apalagi yang akan terjadi? You
Oh my god, you've got the power. Use your ability to resolve the situation. You can do it. Ini ngomongin tentang strange, angel of strange. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kamu tadi udah sempet parah banget, hancur banget di badai hidup kamu. Entah badai tentang masalah apapun ya. Kalau di sini kayaknya family atau memang ya masalah yang lain yang bikin kamu jadi jauh dari family, bisa jadi. Misalkan kayak kamu punya finansial yang kurang oke dan ini bikin kamu nggak bisa deket sama keluarga kamu, bisa jadi karena kamu malu. Banyak juga kan yang kayak gitu, apalagi kalau anak rantau nggak mau pulang ke kampung karena belum sukses, bisa jadi. Dan ini tiba-tiba kamu dapetin seseorang atau memang ini family kamu juga yang bikin kamu jadi pede karena mereka akhirnya menyadari nggak bisa gitu loh ngerasin kamu, tapi bisanya adalah membimbing kamu, doain kamu, dan kayak ngasih semangat ke kamu secara moral istilahnya. Jadi kayak ngasih semangat, support, cinta kasih gitu loh, perhatian. Dan ini yang bikin kamu malah makin punya power yang gede, makin seperti singa yang tadinya mungkin kamu udah lemah banget, kamu udah kayak mau nyerah di hidup ini, entah memang bener-bener bunuh diri, entah memang kayak kamu mau selesai dari sekolah online ini yang melelahkan atau dari kantor ini gitu-gitu, dan sekarang kamu punya power lagi untuk menyelesaikan isu-isu ini. Karena di sini ngomongin tentang isu juga, use ability to resolve the situation, dan ini ngomong tentang bring love into the situation. Jadi memang kayak aku ngeliatnya memang di sini tadinya udah nggak ada cinta kasih lagi dan akhirnya ada cinta kasih lagi yang kelihatan, dan itu adalah hal yang akan termanifestasikan selanjutnya dalam waktu dekat. Oh my god, bagus banget. Amin, aminin ya teman-teman ya, ini bagus banget soalnya aku ngeliatnya sih bagus banget. Oke, selanjutnya aku akan ngeliat dari sini. Aku akan ngeliat dari sini apa yang akan terjadi lagi dalam khusus. Ini kartu baru juga, of course, yang tadi aku bilang. Aku punya 2 kartu baru. Aku belum terlalu pelajarin, tapi mudah-mudahan ini bagus adanya. Stay with me teman-teman, karena aku belum dapetin ini. Pile number 2. Akhirnya dapetnya jumping card lagi. It's okay, teman-teman. Ininya tuh bottom of deck-nya tuh bagus banget ya, jadi kepo. Ini Archangel Gabriel. Archangel Gabriel itu punya lambangnya istilahnya kabar gembira tentang blissful, dan kamu bottom of the deck-nya yang tadi kan setelah Page of Cups, di bawahnya Page of Cups tentang blissful moment, tentang Three of Cups. Jadi memang aku ngeliatnya kamu bakalan bahagia sih, bakalan nemuin the sun. Ini seperti the wheel of fortune, apapun yang kamu rasain intinya adalah roda keberuntungan kamu lagi naik. Aku ngeliatnya seperti itu. Itu afirmasi yang akan terwujudkan. Banyak banget, entah family changes emang bener, memang kamu kuat banget atau gimana. Pokoknya intinya adalah kayak kamu naik banget sih secara emosional dan kamu kuat banget. Tiba-tiba kamu dapat kekuatan lagi. Itu yang aku lihat sih dari tadi. Coba kita lihat lagi dari sini ya, Dr. Yesus. Imagination, affirmation-nya I picture positive outcomes of the highest good. Wow, gila sih ini sih. Memang parah banget sih. Kayak imajinasi kamu bakalan terwujudkan, itu yang pertama. Silakan kamu juga sambil baca. Yang kedua juga memang kayak the angels are inviting you to use the power of your creative imagination to expand your horizons and picture the life you want. When you hold a vision, the angels see the clarity of your intention and open doors to help you. Ini gila sih, parah sih. Intinya adalah semua imajinasi kamu, semua yang kamu harapkan, semua yang kamu omongin ke Tuhan melalui afirmasi kamu, ini yang bikin Tuhan ngerti apa yang kamu mau, what you truly desires. Dan ini yang insya Allah bikin Tuhan tuh oke, sekarang deh gue kasih deh, karena kamu udah bener-bener berseru sama Tuhan, udah kuat banget melalui badai hidup ini, dan emang bener-bener kayak use your power gitu loh, bener-bener kayak selama ini tuh abis-abisan. Makanya aku bilang orang yang di sini tuh kuat banget, dan ini yang bikin kayak kamu bakalan dapat positive outcomes. Outcomes itu artinya hasil. Jadi memang kamu bakalan dapat hasil positif yang luar biasa sih, ya. Dan image your dreams and start the process of creation. Intinya adalah kamu tuh orang yang kreatif banget. Makanya kayak aku sih ngeliatnya memang kayak tipe-tipe di sini orang yang nggak menyerah sih. Makanya kalau aku bilang kalau memang kamu mau nyerah sekarang itu jangan. Karena aku ngeliatnya soon to be kamu bakalan dapetin apa yang kamu mau. Oh my god. And you know what? Kalau kamu lihat yang ini, aku nggak bohong, ini bottom of deck-nya. Ini iseng banget aku ngeliat affirmation. Memang kayak kamu tuh, ini pile nomor 2. Beda banget sama pile nomor 1 nih, beda banget. Kalau pile nomor 2 memang disuruh afirmasi berkali-kali, gila-gilaan ini. Kata-kata afirmasi disuruh banget, dan kalau bisa afirmasinya tiap malam. Karena di sini ada bulan.
ada bintang. Mudah-mudahan memang kayak istilahnya kalau kayak anak kecilnya bilangnya kayak kamu tuh bakalan dapatin segala sesuatunya waktu bintang jatuh. Istilahnya ya berarti malam-malam hari gitu loh, kamu berseru sama Tuhan, ngelihat pala kamu ke atas gitu, terus berseru gitu loh, berafirmasi. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya Dr. Yesus, aku pakai yang kecil dulu deh. Tadi file nomor 1 nggak dapet loh sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku pakai ini ke kamu. Terus file number 2, afirmasi apa yang mudah-mudahan termanifestasikan dalam waktu dekat Dr. Yesus. File number 2 ada ya kan, udah gue kata. Ini untuk yang jomblo-jomblo, wah, someone likes you, romance is blooming, ada fun flirting, ada want to date ya. Makanya aku bilang ini ada sesuatu yang bakalan bersegi lagi. Yang udah punya pasangan pun, aku ngeliatnya memang kayak akhirnya lebih intim dan lebih intens ke pasangan kamu. Yang tiba-tiba kamu tinggal lihat aja sih, ini memang Tuhan ngasih lihatnya kemana ya. Ada juga yang memang aku bilang tadi, family changes, jadi memang kayak tiba-tiba kalian tuh saling romansanya itu lebih dapet lagi, dan kayak lebih kasih cinta kasih, bring love into the situation, someone likes you, romance is blooming. Ini gila banget tentang cinta. Ini memang kayak fokusnya file nomor 2 ini tentang cinta, entah cinta persahabatan atau cinta apapun gitu loh ya. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect, tentang family. Yes, akhirnya kamu nemuin kunci yang pas buat hati kamu, dan kamu mungkin juga adalah kunci yang pas buat hatinya seseorang yang udah lama juga nggak bersinar. Oh my god, oh my god, gila sih, gila banget. Ini file nomor 2, congratulations, mudah-mudahan aku juga bisa dapetin yang ini. Gua kan curang, kalau misalkan yang bagus-bagus gue maunya yang itu, nggak apa-apa ya kan, dibagus-bagusin aja ya. Bottom of decknya ada clarity, ada truth, ada solidarity ya, yang tadi aku bilang. Jadi memang intinya kayak kamu bakalan dapet orang yang memang benar-benar clarity banget sih, yang jujur, yang bisa jadi bisa bikin kamu tuh ngerasa ini saatnya gue untuk mencintai dan cintai lagi. Dan isu-isu kamu, badai-badai hidup kamu yang dulu traumatik, yang zaman dulu tuh kamu bisa bisa selesaikan itu, karena ini orang, entah orang ini adalah teman kamu yang bisa bikin kamu tuh yakin, oh ya masih ada orang baik, dan dia yang bikin kamu healing, dan dia yang bikin kamu tuh percaya tentang cinta lagi, bisa jadi memang kamu bakal dapat cinta setelah kamu healing, dan healernya itu bisa jadi ya orang-orang sekitar kamu gitu loh. Jadi kayak skenario beda-beda, tapi one thing that I know, yang pasti adalah kamu bakalan dapet orang yang sayang sama kamu. Dan kalau memang orang ini adalah orang yang lama, misalkan kayak memang family kamu gitu loh, bakalan datang lagi ke kamu, dan kamu bakalan ngerasa, oh my god, gue punya family lagi, gue punya sahabat lagi, gitu-gitu sih. Terus ini adalah oh my god, see only love. Oh my god, ini tentang love, dan love ini adalah saran semesta ya. Jadi ini kartu saran. Ini kayak gimana caranya untuk memanifestasikan apa yang kamu mau. Ini adalah caranya untuk supaya yang kamu mau, yang ini nih, yang dari tadi di sini bisa terwujudkan atau termanifestasikan. Kata-katanya ya, termanifestasikan itu artinya terwujudkan. Gimana caranya? See only love. Jadi kayak look past the seeming errors, mistakes, and misunderstandings, and see only the love within each person, including yourself. Intinya adalah jangan pernah mikirin yang masa lalu atau hal-hal yang nggak penting, karena ini yang bikin kamu tuh nggak bisa melaju ke depan. Entah memang ini masalahnya itu kayak ya memang dia brengsek, emang keluarga gue juga brengsek, apa segala macam. Ya udah, maafkan, forgiveness, something like that. Kamu yang tahu kamu harus ngapain, dan intinya adalah kamu belajar mencintai, bring love into the situation lagi, supaya kamu ya bisa emang bener-bener bisa bener-bener dapetin rasa yang indah gitu loh. Karena kadang-kadang marah itu karena marah itu sebenarnya bukan bikin kita happy. Marah itu oke, kita marah dan kelihatannya kita powerful karena kita marah, padahal kita tuh sebenarnya nyakitin diri kita sendiri. Nggak enak banget, marah tuh nggak enak banget, ya ampun Tuhan, nggak enak banget. Sesek gue nafas gue kalau misalkan udah marah. Sedangkan aku anaknya petakilan, jadi kalau udah marah tuh kayaknya nggak asik banget gitu loh, mau petakilan juga nggak ada mood. Nah itu, jadi see only love supaya kamu enak juga rasa hatinya. Oke? Selanjutnya, ini Angel's Answer. File number 2. Kita lihat ya. Recovery, yes. From the past, yes. Family changes, yes. Ada satu yang akhirnya terobati. Ada satu trauma, ada satu yang bocor, entah kapal kamu bocor karena kamu
selalu kena badai, entah memang fast kamu, fast ini kan tentang fast atau cups ya, cups kamu bocor dan kamu bakalan dapet fast atau cups yang baru, kamu bakalan dapet sesuatu yang baru, hati yang baru, kamu akan ngerasain cinta lagi, ngerasain kasih sayang lagi, ngerasain sukacita lagi. Jadi ke recovery apapun skenario dalam hidup kamu ya, apapun yang gak enak, intinya adalah kamu ke recovery di masalah itu. Aku ngeliatnya seperti itu ya, aku ngeliatnya kayak memang kamu bakalan kayak dapetin akhirnya yang kamu mau, dan enak banget rasanya, blissful banget rasanya gitu loh, karena kamu bisa happy lagi gitu loh. Oke, dan Yesus pile number 2 ini juga kartu saran apapun itu, resonate atau enggak, saran yang baik-baik aja ya. Dan Yesus ada find your tribe. Yes, aku ngeliatnya memang kamu bakalan dapet orang-orang yang sejiwa sama kamu sih, soul family changes, soul family. Jadi memang kamu bakalan happy banget. Ini reminds me of this card, lihat deh ya kan, Three of Cups itu ngomong tentang happy seperti ini. Jadi aku ngerasa kamu bakalan nemuin orang yang bikin kamu happy gimana pun caranya. Ini orang bikin kamu happy banget, entah yang tadi aku bilang, bisa jadi ini memang teman kamu doang, dan ini teman kamu yang bisa bikin kamu mempercayai cinta lagi dan mau keluar dari cangkang kamu, dan intinya malah bikin kamu ketemu sama pasangan kamu yang lain, atau memang orang ini yang bikin kamu healing lagi, dan ini yang bikin kamu tuh bisa ngobrol sama orang tua kamu lagi, nggak sedih-sedihan lagi gitu-gitu deh. Entah apapun itu, atau memang ternyata ini pasangan kamu yang baru nantinya, amin. Kesatria cinta, the Knight of Love ini bisa jadi. Tapi apapun itu, aku ngeliatnya memang skenarionya bakalan indah banget, dan ini nggak akan lama lagi insya Allah. Kayak kalau nggak bulan-bulan ini ya bulan depan ya, who knows gitu, karena cepet juga bukan berarti kayak 1 hari 2 hari, bisa jadi, cuma nggak yang semuanya seperti itu gitu loh. Jadi ini adalah afirmasi yang akan kamu wujudkan, mudah-mudahan memang benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Silahkan di like dan di komen kalau memang kamu suka dan kamu ngerasa udah mulai dapet benih-benihnya, atau kamu memang ngerasa ini yang memang kamu lagi afirmasikan dan ternyata dapetnya ini, jadi kamu happy banget. Mudah-mudahan memang ini yang terwujudkan gitu loh, amin ya. Silahkan di share ke teman-teman kalian juga, teman-teman, kalau memang kalian ngerasa ini berguna, supaya memang teman-teman kalian juga bisa menikmati coachingan dari aku gitu loh, istilahnya mah gratis gitu lah, dengerin kayak gini, dan mudah-mudahan mereka juga ternyata happy dan ngerasa berguna juga gitu. Jadi kita berbagi berkat, berantai gitu dengan hal-hal simpel seperti ini, sharing-sharingan YouTube channel yang bermanfaat gitu loh, yang menurut kita bermanfaat gitu. Itu gratis kok, it's okay. Silakan di-share kalau memang kamu mau, dan jangan lupa juga di-subscribe supaya bisa ketemu sama Roro di readingan yang lain. Oke, beautiful souls, segini aja. Thank you so much udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang Today's Affirmation with Spero Roro, warnanya ungu. Cantik banget ya. Oke, ini kalau yang belum tahu, affirmation ini bukan afirmasi aja dalamnya. Jadi afirmasi itu kan adalah hal-hal atau pengharapan yang kita lagi omongin ke Tuhan, dan mudah-mudahan itu dijabah Tuhan, atau bahasa kerennya tuh termanifestasikan atau terwujudkan. Nah, tadinya aku mau bikin itu doang ya, tapi ternyata ya hati aku berkata lain. Aku sering banget dapet quotes atau kata-kata bijak, kata-kata inspirasi, kata-kata yang memotivasi. Jadinya aku taruh juga di sini yang bisa bikin kamu gampang untuk memanifestasikan atau mewujudkan apa yang kamu mau. Nah, ada juga cerita-cerita inspiratif yang menurut aku oke banget, yang bikin kamu tuh termotivasi untuk mewujudkan apa yang kamu mau juga. Jadi jangan kaget kalau di setiap sesi ini kadang-kadang tuh kata-katanya bukan afirmasi doang gitu loh ya. Ya karena aku ribet kalau bikin yang baru lagi, karena ya lagi PSBB, jadi agak susah aku nge-create gini-ginian ya. Jadi ya udah aku satuin aja, tapi mudah-mudahan tetap menghibur kamu dan tetap bikin kamu ngerti, oh ya gini loh caranya, dan ini loh yang mau termanifestasikan gitu loh ya. Amin ya, aku usahakan yang terbaik sebisa aku. Oke, today's affirmation with Spero Roro adalah untuk pile nomor 3. Waktunya Tuhan pasti pas dalam hidupku, amin gitu ya. Nah, kata-katanya, seringkali kita khawatir dan lelah untuk menanti keindahan rencana Tuhan. But remember, makin besar badai, makin besar pula pelanginya. Oh my god, aku nggak tahu apakah memang benar sama ya nanti skenarionya dan jalan ceritanya, tapi kalau sampai sini sebenarnya hampir sama dengan pile nomor 2. Hampir sama, nggak sama banget, karena di sini kayak ini ngomongin tentang khawatir sih. Ini lebih ke rasa khawatir. Kalau pile nomor 2 rasa lelah. Itu yang lelah banget. Makanya dapetnya
Angel of Strange. Nanti aku lihat di sini dapetnya apa ya. Tapi di sini aku ngeliatnya memang pile nomor 3 udah kayak khawatir banget, kapan sih badai ini berakhir, kapan sih ketemu matahari atau pelanginya lagi. Karena aku ngeliatnya di sini sebenarnya kalian masih kuat, cuma takutnya lama-lama nggak kuat. Kayak istilahnya kamu bakalan ngerasa, aduh kapan sih nih corona selesai, PSBB selesai, kalau kayak gini terus lama-lama kayaknya kantor gue bangkrut nih. Nah gitu loh. Jadi kamu belum sebangkrut itu, tapi kamu takut dan khawatir kamu bakalan cepet bangkrut kalau terus-terusan seperti ini badainya. Atau nggak gini, kamu ngerasa kalau kayak aku nih, ini jujur ya, ini jujur banget. Kalau kayak Roro, aku mikirnya gini, duh kapan sih PSBB selesai, kalau kayak gini terus, ini tuh badanku makin bengkak. Kenapa? Karena aku tuh nggak bergerak, aku tipenya itu gampang banget gemuk. Jadi kalau misalkan aku nggak bergerak, aku nggak kayak pecicilan kesana sini, cuma di rumah doang, aku bakalan gampang gemuk. Itu anehnya. Nah makanya aku tuh kayak ngerasa khawatir banget, dan ini kemarin tuh sempat bikin aku tuh nangis gitu loh. Karena kayak capek banget dengan situasi yang unstable seperti ini berbulan-bulan. Nah, aku lihatnya kayak file nomor 3 sedikit banyaknya hampir sama kayak aku yang kemarin-kemarin. Jadi belum terlalu parah banget, tapi udah khawatir karena ini tuh kamu ngeliatnya kok badainya nggak selesai gitu loh. Nah, saran dari semesta, saran dari Tuhan adalah tenang aja, waktunya pas. Kamu nggak bakalan kayak ancur banget baru nanti ditolong Tuhan. No, aku yakin waktunya Tuhan pas. Jadi lakuin sebaik mungkin apa yang kamu bisa lakuin. Kalau kerja ya kerja, kalau bisnis juga ya udah pikirin marketingnya gimana, cara memarketkan bisnis kamu seperti apa, lakukan yang terbaik. Dan afirmasikan, Tuhan mudah-mudahan gak bangkrut, mudah-mudahan finansial aku, rezeki aku lancar, amin. Walaupun corona, aku yakin tetap kuasa Tuhan lebih baik, amin. Kamu aminkan yang baik-baik, insya Allah ya kamu gak akan separah yang kamu pikirkan. Karena aku ngeliatnya kamu khawatir dan kamu udah berimajinasi tentang hal-hal yang jelek. Ini yang bikin kamu hancur. Dan ya percaya aja, makin besar badai, kalau kamu ngerasa hancur banget hidup kamu, pelanginya juga makin gede, pelanginya juga makin menor warnanya gitu. Menor tuh apa sih, Roro? Maksudnya warnanya makin centrong gitu, makin eye catching dan makin indah lah. Anginnya pun juga makin seger dan kamu pun makin ngerasa happy banget lah, insya Allah gitulah gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, aku mulai sekarang untuk melihat afirmasi apa yang akan terwujudkan jadi lebih detail melalui kartu tarot. Selanjutnya aku akan mulai dari melanjutkannya ke kartu oracle. Oke, Tuhan Yesus. Oke, sekarang tutup mata teman-teman, banyakin doa dulu, dan terus sambil ngeliatin aku nge-shuffling supaya energi kamu benar-benar tertumpah di sini ya. Oke, Dokter Yesus. Banyakin fokus ke diri kamu karena aku lagi ngambilnya diri kamu nih sekarang. File number 3. Oke. Afirmasi apa yang akan terwujudkan soon? Aku akan ngambil 2 doang dengan bantuan bottom of deck-nya. Oh my god, yes, ini hampir sama, Page of Cups. Oh my god. Padahal abisnya itu Six of Cups. Oke. Aku ngeliatnya di sini inner child kamu healing your inner child. Kayaknya memang kamu lagi ada rasa khawatir atau kayak ada rasa remember of masa kecil, childhoodnya kamu, atau remember your past life. Ya, yang bikin kamu, gue dulu bahagia, kenapa sekarang gue gak bahagia, kenapa orang-orang di masa lalu gue udah bahagia tapi gue belum bahagia gitu loh. Ya kan, Queen of Cups. Dan ada bener Five of Cups, yes. Aku ngeliatnya memang kayak di sini watery banget, bisa jadi memang kamu water sign, Pisces, Cancer, Scorpio bisa jadi, atau memang gak perlu seperti itu tapi memang kamu lagi baper aja. Karena aku memang ngeliatnya di sini semuanya adalah water. Bahkan kayak setelah bottom of the deck, abisnya itu adalah si Six of Cups. Abis itu, kamu tahu apa? Walaupun air sign, tapi memang lagi melaju ke air. Jadi Six of Swords ini kan lagi melaju di air. Jadi memang aku ngeliatnya memang watery banget, emotional banget. It's okay, karena kadang-kadang sestabil apapun orang, kadang-kadang pasti ada unstable situationnya. Oke, yang aku lihat seperti ini. Yang akan kamu manifestasikan adalah kamu bisa menjadi lebih bijak dalam melihat segala situasi. Jadi kamu gak khawatir lagi, benar kan? Lumayan beda sama pile nomor 2 ternyata. Aku ngeliatnya kayak kedepannya kamu akan menjadi orang lebih bijak dalam menilai sesuatu, dalam menilai seseorang, dalam menilai apapun yang ada di dunia ini yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu sekarang tidak lagi melihat segala sesuatunya itu, oh ya gue udah kehilangan ini, gue kehilangan itu, gue kehilangan ono-ono. Enggak, tapi kamu melihat apa yang masih kamu punya.
Apa yang masih kamu dapetin dan apa yang masih bisa kamu usahakan. Misalnya contoh gampangnya nih, analoginya, kalau kamu lagi di badai gitu loh ya, lagi di laut lepas istilahnya. Setelah badai biasanya banyak banget yang namanya ikan, karena udah selesai nih badainya gitu segala macam. Atau mungkin waktu badainya ada ikan-ikan loncat-loncatan ke perahu kamu, ke kapal kamu, seperti Life of Pi, Life of Pi apa Pi, ya Life of Pi itu. Jadi waktu badai kalau kamu inget, tiba-tiba ikan loncat-loncatan ke perahunya dia, yang bikin dia tuh jadi kayak beberapa hari tuh nggak perlu mencari makan lagi untuk dia dan si harimaunya dia, ya kan, si Richard Parkernya dia. Nah, aku ngeliatnya seperti itu. Kamu akhirnya sekarang bisa melihat dari sisi yang lebih positif, tidak lagi khawatir, tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal seperti pesimistis, terus menundukkan kepala, nangis, terbelenggu. Enggak, aku ngeliatnya yang termanifestasikan adalah kamu sekarang ngerti harus ngapain, lebih kreatif, lebih bijak sih. Itu yang kelihatan banget kamu akan memanifestasikan itu. Mungkin di antara kamu banyak banget yang bilang, ya ilah manifestasinya itu doang, gue pikir bakalan dapet duit, bakalan dapet apa. Aku belum tahu itu, karena yang kelihatannya itu doang. Kayak temanya kamu bener-bener kestabilan emosional. But trust me baby, makin tua kamu, makin beranjak dewasa kamu, kestabilan emosi dan kebijaksanaan dalam mengatur anger management, mengatur emosional kita, itu adalah blessing yang luar biasa. Parah banget. Karena kalau kamu tahu, aku juga udah lama nggak ngevlog, nggak bikin konten sama sekali di YouTube. Personal reading aku juga lagi banyak banget utangnya, alias aku mundur banget, molor banget. Kenapa? Karena tiba-tiba aku mental aku breakdown, gila-gilaan. Aku ngunci kamar, nggak mandi berhari-hari, to be honest. Badan aku hancur, aku juga semacam kayak tipes gitu rasanya, ya kayak nggak enak banget badannya. Wah, segala macem obat dan segala macam minyak-minyak urut udah aku pakai di dalam diri aku, tapi tetep badan aku rontok. Nah, ini kenapa? Karena mental aku breakdown. Kenapa? Karena dalam diri aku, batinnya aku tuh udah hancur. Jadinya aku nggak bisa menyemangati diri aku sendiri, tidak bisa mensugesti diri aku sendiri untuk bangkit. Dan ini parah banget kalau terjadi, apalagi kalau kamu kerja sama orang, alias kamu pegawai. Bayangin kalau lagi kayak gini, emang bisa bos mentolerir lo seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan lo nggak masuk kantor, atau perform lo di kantor hancur? Emang bisa ada dosen atau sekolah yang bisa mentolerir kamu berhari-hari, berminggu-minggu hancur-hancuran kinerjanya di sekolah atau di kampus, terus kamu alasannya, ya gue lagi mental breakdown pak, bu. Sehari 2 hari mungkin boleh, tapi lama-lama kan nggak boleh. Nah, makanya aku bilang kestabilan emosional itu adalah hal yang gila banget, yang amazing banget kalau kamu dapetin. Jangan anggap ini remeh. Aku nggak bohong, sampai bergetar, sorry. Ini gila banget. Tapi mungkin ada yang lain. Nanti kita lihat. Aku akan lihat dari moon cycles kamu yang akan terjadi dalam Yesus. Wah, gila. Dapat keajaiban perubahan. Aku bisa lebih stabil, lebih nggak gampang baper, nggak gampang marah, nggak gampang murung. Itu bahagia banget gue. Tuh langsung kalau kamu lihat juga ada seruan dari ayam yang menandakan itu adalah kabar baik atau good news. Oh my god, bagus banget. Aku nggak bohong, dari tadi 1 dan 2 itu nggak ada suara ayam satupun. Tiba-tiba di file nomor 3 suara ayam. Bagus banget. Amin. Amin, amin, amin. Itu kayak new beginning, kayak menandakan ada satu new beginning dalam hidup kamu. Ada satu era yang baru, entah emosional yang baru, entah sifat yang baru, entah kamu punya mindset yang baru yang bikin kamu tuh kayak lebih enak gitu ke depannya, melihat dunia ini gitu loh, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu. Gitu sih yang aku lihat. Terus cycles yang akan kamu dapetin adalah, kan I told you. Dan dia langsung berhenti. Ayamnya langsung berhenti kalau kamu lihat. Oh iya, ada expect powerful change. Kayak kamu tuh bakalan kayak berekspektasi kamu tuh bisa nge-change your power, your emotion gitu. Aku ngeliatnya memang di sini bakalan banyak banget yang nge-change dari sifat, dari karakternya, dari cara ngomongnya, dari cara bersikap, bertindak dan berpikir. Dan ini bagus banget. Aku ngeliat banyak banget di sini orang yang jauh lebih bijak, yang tadinya tuh wah galau setengah mati, yang udah kagak ngerti mau ngapain, sekarang kamu tuh lebih kreatif, lebih yang bagus-bagus deh pokoknya. Aku nggak bohong, ini lebih bijak sih, karena memang tema yang pertamanya adalah si Queen of Cups dengan bottom of the deck Page of Cups. Jadi kayak
aku ngeliat gini, either memang ada orang yang bikin kamu lebih bijak, yang bikin kamu tuh jadi healing, terus kamu jadi lebih bijak, atau memang istilahnya kamu tuh kayak menawarkan diri kamu sendiri, nih lihat, di badai kehidupan kita juga ada sesuatu yang enak kok, ada ikan, ada apa di laut. Jadi jangan jangan mengharapkan daratan ketika kita di laut, jangan mengharapkan laut ketika kita di daratan. Nah, kamu tuh tipe-tipe yang udah mikir kayak gitu loh, udah bijak banget, udah kayak orang yang wah, udah selesai dengan healing session di dunia ini gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Pile nomor 3, kamu tuh akan menjadi orang yang seperti itu nantinya ke depannya, nggak lama lagi dalam Tuhan Yesus. Pile number 3 dalam Tuhan Yesus, apalagi yang akan terjadi? Yin and Yang. Yin and Yang-nya apa nih? Coba deh kepo gue. Oh my god, cara Oke, nih lihat ya. Aku ngeliatnya akhirnya kamu bisa ngobrol lagi. Ini mungkin ada orang yang di sini, coba komen di bawah ya. Mungkin ada orang yang di sini yang kemarin tuh yang ada apa di hari Minggu itu ngomongin tentang akhirnya bisa bersuara lagi, akhirnya bisa kayak ngobrol lagi. Ini ngambil pile nomor 3 juga nih. Jadi berkesinambungan, tapi ada juga yang enggak sih, karena intinya kayak gini sih. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh bisa complete your life. Entah memang kamu dapetin orang yang baik banget, yang tadi aku bilang, orang yang baik banget yang bisa bikin kamu tuh ngerasa healing lagi dalam hidup ini, atau memang kamu mengkomplitkan diri kamu karena kamu udah menjadi bijak. Jadi kamu nggak merasa kekurangan. Misalkan si jomblo, kamu nggak ngerasa gue emang harus butuh pacar karena gue itu kesepian, enggak. Tapi kalau kamu udah ngerasa gini, ya mudah-mudahan dapet pacar karena aku pengennya juga punya anak cucu supaya hidup aku nggak sendirian kalau masa tua. Tapi insya Allah aku juga sebenarnya udah komplit kok dengan kesendirian aku gitu loh. Jadi aku ngeliatnya di sini kamu udah kayak dapat, syukur, enggak ya udah gitu. Aku juga udah komplit, entah memang kayak dapat kerjaan yang baru, entah dapat pasangan yang baru, dapat teman yang baru, dapat apapun yang baru, kamu udah bisa dapat, ya puji Tuhan. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena kamu udah ngerasa komplit. Dan aku ngeliatnya kamu udah menyadari kalau di dalam hidup kamu ada yang namanya sisi terang dan sisi gelap. I mean seperti the devil side dan the angel side. So kamu tuh udah bisa mengkontrol the devil side-nya kamu. Kamu nggak lagi jadi orang yang kalau udah termenung banget, jadi orang yang kayak kalau udah galau banget nggak bisa keluar dari kegalauan ini cepet. Enggak, kamu membiarkan diri kamu, oke, kalau lagi galau, tapi gue nggak boleh lama-lama di sini. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu karena kamu udah mengerti tentang sifatnya kamu, karakternya kamu, dan cara kamu untuk bangkit dari sifat yang jelek. Kamu udah complete your life. Oh my god. Dan aku ngeliatnya di sini karena ada trompet, kamu aku ngeliatnya di sini kayak tipe-tipe bakalan ngastoin ke orang, malahan sih ngastoin ke orang, nih hidup gue nih, gue bisa bangkit, kenapa lo enggak. Aku ngeliatnya kayak tipe-tipe orang yang bakalan kayak banyak banget kebijaksanaan yang keluar dari mulut kamu, karena di sini ngomong tentang throat chakra. Banyak banget kebijaksanaan yang akhirnya bikin kamu dan orang-orang sekitar kamu, surrounded people, kamu tuh bakalan bersuka cita karena kamu tuh menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang suka cita juga. Dan trompet ngomongin kayak kamu tuh memang kayak kasih good news, ngasih kayak new beginning dalam hidup ini tuh ada. Aku ngeliatnya kenapa kamu ngerasa seperti itu, karena kamu udah ngerasa komplit dan kamu tuh ngerasa emang bener bisa kok sebenarnya kok bahagia. Cuma kitanya aja nggak bisa bahagia. Dan kamu tuh jadi salah satu kayak aduh susah banget ngomongnya. Itu loh yang jadi orang kaya itu loh. Aduh gue malu kok tiba-tiba Mary Riana. Aduh. Komen di bawah kalau kamu tahu ya maksud aku yang dibikin ininya. Atau sekedar kayak kamu tuh jadi orang yang kayak sorry banget ya, yang orang luar negeri yang cowok yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia itu punya anak, punya istri cantik banget. Dia tuh bisa around the world ngasih tauin kalau lu jangan sedih. Kalau gue yang cuma punya badan setengah begini aja bisa ngapa-ngapain, kenapa lu nggak bisa? Nah itu mungkin kamu tipe-tipe orang yang seperti itu nanti, dengan keadaan kamu mungkin cacatnya dalam tanda kutip di hal-hal yang lain. Misalkan kayak kamu pernah bangkrut berkali-kali, kamu pernah sakit hati berkali-kali, kamu di umur yang muda udah janda 2 kali, itu kan satu yang berat banget ya. Nah mungkin kamu bisa bilang, gue bisa bangkit, kenapa lu enggak gitu loh. Nah aku ngeliatnya kayak gitu karena kenapa? Karena kamu udah mengerti banget tentang hidup ini, dan ini yang bikin kamu tuh bisa jadi orang yang gila banget sih, berubah banget sih. Bagus. Oke, selanjutnya kita lihat dari yang lain, apa yang akan terjadi sama diri kamu dalam Yesus. Perubahan apa yang akan terjadi sama diri kamu. Pile nomor 3 ini udah mau jumping, ya udah aku ambil aja. Ada sun. Your son is watched over and protected as they explore his world. Aku ngeliatnya sih ini sun bukan ini.
satu persatu ya. Memang ada yang sedih ya, mungkin memang lagi jauh sama anaknya. Entah memang kayak kalian LDR-an karena kalian nggak bisa menemui dia, kalian lagi di perantauan, lagi di luar kota, di luar negeri, atau sorry banget ada anak yang udah pass away atau meninggal dan kamu ngerasa kayak oh my god. Ada juga yang susah banget untuk punya anak, keguguran mulu, atau memang nggak punya anak, nggak bisa hamil-hamil. Jadi kamu ngerasa udah berapa kali kesempatan badai hidup ini udah hancur juga keuangannya karena udah nggak punya duit gitu loh, udah segala macam cara kamu lakuin ternyata nggak dapat anak. Ini yang bikin kamu, aduh gue harus kayak gimana. Dan ini aku ngeliatnya kayak kamu bakalan jadi bijak, dapat anak ataupun enggak, kamu tuh bisa ngeliat kayak oh ya udah pasti ada mukjizat dan pasti bisa. Dan kamu udah bisa mengontrol diri kamu ketika memang kamu berusaha dan itu nggak berhasil. Kamu nggak marah lagi sama diri kamu nggak marah lagi sama Tuhan, nggak marah lagi sama pasangan kamu. Nah untuk si jomblo aku ngeliatnya kayak gini sih. Ini bukan untuk jomblo doang, maksudnya untuk jomblo bisa nih sekarang, yang tadi kan untuk pasangan. Dan untuk yang pasangan aku ngeliatnya memang kayak kamu bisa healing your inner child. Ini sama yang tadi aku bilang, kelihatan banget ini tentang inner child juga. Jadi aku ngeliatnya memang kayak ada satu anger, apa ya, ada satu kayak sesuatu atau seseorang atau hal-hal yang nggak penting di dalam hidup kamu menurut kamu gitu, tapi tiba-tiba tuh mencuat kembali ke permukaan dan kamu tuh inget itu. Dan ini dari masa lalu kamu, entah memang your childhood itu tidak menyenangkan, masa muda kamu, masa kecil kamu tidak menyenangkan, atau kamu broken home, atau kamu broken heart sedari dini, entah yang kamu lihat memang orang-orang yang cerai, orang-orang yang gimana, kakak adik kamu tuh punya masalah percintaan yang bikin kamu traumatik. Dan ini bikin apa ya, your inner child tuh bermasalah. Nah ini yang aku lihat lama-lama kamu tuh healing dan kamu tuh tahu oke, gue punya gue punya inner child yang kurang bagus, tapi gue yakin gue bisa healing itu semua. Nah aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Entah kenapa ketika aku ngeliatin Sun ini, dan tadi aku ngomongin tentang inner child, ngomongin tentang orang yang jadi lebih dewasa seperti Queen of Cups, ini ngomongin tentang orang yang memang kayak berusaha untuk menjadi sosok yang dewasa, makanya dapetnya anak kecil. Mungkin tadinya kamu anak kecil bisa dibilang gitu loh, kamu nggak dewasa itu, but it's okay. Kalau memang belum bisa berdewasa ya nggak bisa dipaksain ya, tapi kamu harus usahain pelan-pelan, afirmasikan itu supaya kamu menjadi orang lebih bijak segala macam gitu loh ya. Aku sih ngeliatnya kayak gitu ada progression, karena ikan juga ngomong tentang progression, yang mungkin tadinya kamu childish, kamu kayak anak-anak, mudah-mudahan jadi lebih dewasa. Tapi ini aku ngeliatnya sih dua sih, inner childnya bisa healing. Yang kedua, banyak banget yang ngomong tentang anak, entah yang tadi aku bilang kangen sama anaknya, atau ya nggak bisa punya anak dan kamu kayak pusing, capek, kenapa begini gitu sih. Ada yang meninggal juga karena di sini kamu bersedih banget, di sini juga berkerudung hitam yang artinya kamu berduka cita. Dan kamu kayak oh my god, hidup gue untuk apa sih sekarang gitu loh. Pile number 3. Ini kartu baru aku. Mudah-mudahan kamu senang karena aku belum pelajarin banget sebenarnya. Karena aku kemarin sempat sakit. Oke. Pile nomor 3. Ada purpose, tujuan hidup ya. Oh my god, yes. Kamu tuh udah tahu tujuan hidup kamu apa, karena kamu udah bijak. Yang tadinya kamu childish atau enggak kamu sedih-sedih nggak jelas, kamu nggak ngerti kamu mau ngapain. Aku ngeliatnya memang kamu udah ngerti tentang hidup kamu udah complete your life, complete diri kamu tuh udah complete. Entah ada orang yang lain atau enggak, tapi kamu udah bisa ngekompletin diri kamu udah bisa ngerti apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tadi aku bilang udah tahu sisi angel dan sisi devilnya kamu, dan kamu kayak udah ngerti nih, oh maksudnya Tuhan tuh memberikan gue cobaan tuh mengiyakan, memperbolehkan cobaan dalam hidup gue terjadi tuh karena ini, karena itu. Nah aku rasa kayak kamu tuh udah bisa melihat dari kacamata yang lain dan bisa ngerti, oh Tuhan tuh memberikan cobaan ini tuh gara-gara sayang sama gue, karena biar gue gini. Nah gitu loh, aku ngeliatnya kamu udah ngerti purpose hidup kamu. Oh my god, ini bagus banget sih. Kamu udah tahu kalau misalkan kayak kamu ditaruh di suatu tempat itu karena memang ada satu satu tujuannya Tuhan, bukan karena Tuhan benci sama kamu, tapi memang Tuhan tuh sebenarnya pengen mengasah kamu. Intinya kayak gitu sih ya. Your life purpose is ultimately to do that which bring you joy, satisfaction, and fulfillment. Seeking these soul qualities will place you on the path of your destiny. Once on your life path, allow nothing and no one to deflect you from your mission. Oh my god, gila, parah banget sih. Affirmationnya I am strong
and determine it. Oh my god. Your guidance is to ask your angel to help you find the purpose of your current situation, or if you are ready, your life mission. Intinya adalah kayak kamu akan yang akan kamu dapetin setelah kamu bijak, kamu akan menemukan bener-bener jalan hidup kamu, purpose of your life, dan gimana caranya untuk mendapatkan purpose itu, mendapatkan tujuan itu, which means adalah kamu tahu gimana caranya atau strateginya mendapatkan kebahagiaan itu. Yang mau punya anak, kamu akhirnya tahu strateginya mana yang terbaik untuk dapetin anak, misalkan dokter mana yang terbaik, atau obat mana yang terbaik, atau kayak gimana-gimananya ya. Kalau misalkan yang mau punya pasangan, kamu udah tahu misalkan kayak dating application mana yang paling bagus di antara yang lain, kan banyak banget tuh dating application, atau cara apa yang terbaik, atau enggak kalau kamu mau jadi lebih cantik dalam arti kamu tahu nih dokter kulit mana yang terbaik, misalkan apapun itu, atau kalau lagi gundah gulana kamu tahu ternyata kamu tuh tipe orang yang bisa healing kalau misalkan dengerin YouTube yang lucu-lucu. Kalau kayak aku, ada juga yang dengerin lagu, bener-bener kayak satu hari tuh bisa 100 lagu diputer di kupingnya gitu. Ada yang kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi orang beda-beda. Ada yang menyendiri di kamar, tutup pintu, terus mandi di bathtub. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kamu tuh udah tahu sekarang misinya kamu untuk mendapatkan purpose hidup kamu tuh seperti apa. Itu sih yang aku lihat akhirnya terafirmasikan kamu jadi bijak. Yang kedua, kamu tahu gimana caranya untuk ngedapetin purpose kamu, dan kamu tahu purpose hidup kamu atau tujuan hidup kamu apa. Kamu tuh kayak ngerasa komplit, gak sedih lagi loh, walaupun mungkin hidup kamu tuh mungkin gak terlalu yang bahagia-bahagia banget kalau orang lihat, tapi orang tuh ngeliatnya, kok nih orang tapi kok tawa mulu, happy mulu. Nah ini aku ngeliatnya tuh, ini yang bakalan kamu dapetin terus-terusan. Kamu bakalan jadi orang yang bijak banget dalam melihat segala sesuatu, dan ini yang bikin kamu happy terus bawaannya, insya Allah kayak gitu. Oke? Ada not today, tapi memang bukan sekarang dapetinnya. Ada lightning, ada sudden change, yes. Aku ngeliatnya ada transformation, ada ada shocking news, ada yang tadi aku bilang seperti, bener kan tadi kayak ada new beginning, karena tadi waktu aku memulai pile nomor 3 tiba-tiba ada suara kukuruyuk dan segala macam. Itu seperti kayak sudden change dari gelap menjadi terang. Aku ngeliatnya memang bener-bener kayak lightning, seperti di badai itu ada kayak petir, tapi ini yang menandakan memang kamu bakalan change yourself gitu loh, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bijak, wiser than before, transformation menjadi the better person. Tapi memang ini bukan sekarang, aku ngeliatnya nggak sekarang, mungkin soon to be, kalau soon to be insya Allah, tapi memang bakalan lama kalau kamu yang tadi aku bilang, inner child-nya kamu, semua yang masalah-masalah kamu belum bisa mengikhlaskan dan belum mengerti sebenarnya Tuhan tuh kenapa memperbolehkan masalah terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu udah ngerti kenapa itu terjadi, lesson atau pelajaran apa yang kamu dapetin, mudah-mudahan ini kamu bakalan dapetin yang tadi aku bilang, sudden change, shocking news, surprise, ada transformation juga, ada increasing in your life gitu loh. Tapi not today, serius, aku nggak bohong. Mungkin mungkin ini bikin kamu bete dibandingin yang lain, mungkin ini lebih complicated, jujur aja. Ada yes, ini aku lihat kamu ini seperti Queen of Cups. Kamu bakalan fokus on yourself, karena kamu harus healing dulu. Aku ngeliatnya kamu bakalan healing, kamu bakalan mengapresiasi diri kamu bakalan jauh lebih fokus untuk menyenangkan diri kamu, pamper yourself, menyenangkan diri kamu udah nggak lagi terbelenggu dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Misalkan orang lain kok udah punya anak, gue belum punya anak. Orang lain kok udah punya pasangan, gue belum punya pasangan. Orang lain kok udah bahagia, kok gue kayaknya nggak bahagia-bahagia. Nah, kamu tuh nggak bakalan ngerasain itu. Dan bottom of deck-nya, oh my god, soulmate. Intinya adalah kamu bakalan dapet soulmate kamu yang bikin kamu bahagia. Dan bisa jadi kamu ngerasa, nggak ada soulmate pun gue juga bisa dapetin diri gue. Kayak gue complete my life juga bisa dari diri gue sendiri juga. Jadi aku ngata kayak nanti kedepannya kamu bakalan ngerasa happy no matter what happen in your life gitu loh. Gue tambahin gitu. Jadi aku ngata kayak gitu, tapi memang sekarang belum berasa banget. Ini yang paling lama dibandingin file nomor 1 nomor 2 ya. Kalau file nomor 1 nomor 2 itu lebih cepet. Kenapa? Karena memang dia udah on proses ke arah situ. Kalau kamu dari awal pun memang ya menjadi orang yang stabil memang gak gampang. Jadi memang kayak butuh waktu, tapi it's okay. Aku yakin afirmasi ini juga karena ini file mingguan kontennya, jadi memang gak terlalu lama juga. Ayo cepetin dengan cara apa, Kak Roro? Healing yourself. Harus ngerti pelajaran apa yang udah kamu dapetin, dan jangan terlalu banyak khawatir. Ya terus file number 3 apalagi?
Oke, aku akan ngambil yang ini dalam Tuhan Yesus. New partner. Oh my god. Bener, ini new partner kemarin itu munculnya kalau nggak salah sama si cakra kelima ini. Kayaknya memang ini lanjutan kalau bener ya dari orang yang kemarin juga. Komen di bawah kalau emang bener ya. Ya kamu salah satu yang kemarin ngambil ini nih, yang ada apa di minggu ini. New partner. Intinya adalah salah satunya adalah sampai bergetar. Salah satunya dapat partner baru. Entah partner yang tadi aku bilang teman yang bikin kamu tuh makin happy dan makin healing yourself-nya cepet ya, healing prosesnya cepet, atau memang sekedar kayak kamu punya teman baru dan ini yang bikin kamu ngerasa oh iya ada lagi nih yang sayang sama gue. Bisa jadi partner hidup, partner kerjaan, atau partner ya yang lain-lain, soul family. Karena soul family itu banyak banget dan gak bisa di ini satu persatu. Oh my god, aku lupa aku punya kartu baru. Jadi berantakan, gak apa-apa deh, jangan deh sayang. Oke. Aku punya kartu baru, ini changes, apalagi yang kamu bakal dapetin. Ini kupu-kupu semua, seperti kesukaan aku tuh, kupu-kupu. Oke, tuh lihat kartunya, cantik banget kan? Oke, file number 3, banyakin doa lagi. Aku akan mengambil dari sini. Oke, ada yang jatuh, aku akan ngambil yang jatuh, tapi I don't know why, aku kayak pengen ngambil satu lagi sebenarnya. Kayak intuisi aku bilang ada changes yang lain. Ini dulu. Yes. Living. Yes. Living. Ini adalah yang kamu akan dapetin. Living the old pattern. Living your old soul. Living your old partner maybe. Ini banyak banget sih. Yang akan terjadi. Nanti silakan komen please banget, karena ini yang paling banyak ininya, yang paling banyak cacahannya atau rinciannya. Tapi kamu bakal living something, atau living someone, atau living some area. Aku ngeliatnya seperti itu. Kenapa? Karena kamu tuh tidak lagi mau ada di dalam situasi yang kamu tahu itu nggak sehat buat kamu atau orang itu. Entah memang kamu sayang banget sama orang itu, tapi kamu tahu ini bakal menyakiti anak kamu mungkin, yang aku bilang. Atau enggak mungkin kamu tahu ini tidak bagus buat kesehatan kamu, kesehatan batin kamu, dan kamu ngerasa kayak gue sebenarnya bisa komplit walaupun tanpa dia kok. Gue nggak bisa ada di toxic relationship ini lagi, toxic office ini lagi, toxic pertemanan ini lagi. Aku ngeliatnya memang salah satunya adalah living. That's why mungkin karena living ini, living yang nggak tahu living kemana. Mungkin dari tadi yang tadi aku bilang aku butuh satu lagi. Makanya aku akan ngambil satu lagi, nonton Yesus. New career tuh kan, living old, di sini new. Powerful banget, gue nggak bohong. Ini kata-katanya powerful banget. Banyak banget yang memang punya partner baru, entah yang aku bilang tadi partnernya percintaan atau kayak gimana. Tapi memang aku ngeliatnya ada new career, ada cinta yang baru, ada karir yang baru, ada path yang baru, ada satu masa yang baru, era yang baru. Dan ini yang bakalan bikin kamu tuh ngerasa oh my god, akhirnya gue bisa nemuin kebijaksanaan di sini. Karena mungkin orang-orang di sini juga bagus, lingkungan di sini bagus, dan dia bisa mengerti apa yang kamu katakan. Karena kadang-kadang bukan orang tuh nggak ada yang pintar atau bodoh sebenarnya. Orang cuma dua istilahnya, mengerti apa yang dia katakan. Karena gini loh, orang bodoh pun juga pasti punya keahlian sebenarnya. Tapi gimana caranya orang-orang sekitarnya atau lingkungannya ini bisa mengasah kepintaran atau kecerdikan dianya ini. Nah, kamu tuh dapetin hal itu di karir kamu yang baru, entah bisnis yang baru, teman yang baru. Karena karir juga ngomongin tentang pentacles, ngomongin tentang persahabatan, ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang finansial, jadi kantor, bisa jadi pokoknya part yang baru, partner yang baru. Dan aku ngeliatnya di sini orang ini bisa melengkapi kamu juga, dan bisa membuat kamu lebih bijak dan bisa mengerti sebenarnya keahlian kamu dan ketidakbaikan kamu di mana. Dan kamu bakalan punya purpose hidup. Aku nggak tahu sih, setelah di kantor atau di part yang baru ini, kamu bakalan tahu purpose hidup kamu apa. Kamu bisa lebih strong. Tapi ini nggak bakalan jadi change. Ini changing ini nggak bakalan terjadi dalam hidup kamu kalau kamu tuh nggak fokus dalam diri kamu nggak fokus untuk healing yourself, kamu nggak fokus untuk memaafkan apa yang sudah terjadi. Ini nggak bakalan dapet. Kenapa? Karena aku ngeliatnya memang kamu harus di fase kamu mengerti pelajaran yang kemarin yang dikasih Tuhan tuh apa. Ya, jadi cepat-cepat ngerti supaya cepat-cepat juga dapetnya. New partner, new career, living all pattern, living kayak toxic people. Tuhan Yesus. There is something better, dan ada meditation brings answer. Yes, ini nomor 3. Kenapa aku ngambil 2-2? Aku kedapetan aja deh, kayak enaknya dapet 2.
aku selalu intuitif juga mendapatnya mau ngambil berapa ya. Jadi jangan komen. Ada juga yang komen, Kak Roro kadang yang nomor 2 dapatnya yang ini 1, nomor 3 1, nomor 1 2, kenapa ya, nggak tahu, enaknya aja gitu loh. Nah ini aku ngeliatnya memang kayak kamu harus lebih banyak meditation sih supaya menjadi orang yang stabil ya. Dan yin and yang, kamu tahu yin and yang ini kebetulan juga memang salah satu jenis yoga yin dan yoga yang. Jadi memang aku ngeliatnya memang kamu banyak banget harus ngobrol sama diri kamu sendiri supaya apa, supaya angry dan apa ya, supaya kayak anger manajemennya tuh lebih bagus. Karena aku ngeliatnya di sini kayak kamu tuh masih still angry, still hard gitu loh, segala macam. Wah pokoknya lagi gak enak. Dan kamu mudah-mudahan ketika memang kamu meditation ini, kamu berserah sama Tuhan, kamu berafirmasi, meditasi kan juga berafirmasi, kamu dapat cahaya ilahi, kamu dapat kayak ilham, dan kamu tahu answer atau jawaban yang terbaik apa. Apakah memang harus living situasi ini atau kayak gimana. Karena di sini dapatnya memang living. Dan kalaupun mau new karir, jangan asal new karir juga banyak, karir kemana, nah gitu. Jadi aku ngata ketika udah meditasi kamu bakalan tahu mana yang terbaik. Sambil bermeditasi, sambil kamu juga yang tadi aku bilang, time to healing dan fokus on yourself, mengapresiasi diri kamu dan segala macam gitu loh ya. Dan selanjutnya mudah-mudahan memang ada there is something better. Jadi memang kamu living sesuatu di belakang kamu. Living itu bahasa Indonesianya keluar ya, atau meninggalkan. Jadi aku ngatakan kamu bakalan kuat untuk meninggalkan sesuatu atau seseorang yang tidak baik lagi. Karena di luar sana ada there is something better, there is someone better, ada orang yang lebih baik di luar sana. Dan insya Allah ini adalah orang yang luar biasa, gila-gilaan, yang bikin kamu ngerasa, oh my god, I'm so happy right now. Inner child aku udah healing dan segala macam. Aku ngata kayak gitu sih, karena kamu udah kayak ngerasa, oh ya udah gitu loh, udah dapet nih gitu. Oke, terakhir selanjutnya, buset ini kayaknya aku bakalan 2 jam lebih nih, kayaknya yang ini nggak apa-apa lah ya. Karena memang afirmasi tuh nggak secepat itu yang gimana menurut aku. Oke, aku mau ngambil ini aja, dalam Yesus file number. You are love. Yes, remember you are love. Kamu tuh sebenarnya patut untuk dicintai, kamu patut untuk mencintai juga, kamu patut untuk mendapatkan new partner yang lebih better, yang lebih baik atau better than before. Kamu patut atau kamu itu capable, dan kamu itu juga berhak. Ya, kamu tuh berhak, kamu worth it untuk merasakan cinta kasih orang yang tulus, dan kamu adalah orang yang bijak, kamu adalah orang yang sangat menyenangkan untuk dicintai dan mencintai. Aku nggak tahu kayak gitu. Ya. Silakan dibaca kalau mau baca, di pause dulu aja. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Aku ngeliatnya memang kayak kamu tuh bakalan dapetin orang yang ngerti untuk mencintai kamu tuh gimana sih caranya. Dan mengerti cara kamu mencintai dia tuh kayak gimana. Karena banyak banget orang yang saling cinta tapi nggak ngerti bahasa cinta satu dengan yang lainnya. Ujung-ujungnya pisah, ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya ngeghosting karena nggak kuat. Nah aku ngeliatnya memang nanti kedepannya insya Allah kamu bakalan dapat orang yang bisa mengarungi biduk badai kamu ini dengan caranya kamu gitu loh. Karena aku ngata kayak nanti kamu dapetin orang yang ngerti melawan badainya kamu tuh seperti apa, dan bikin kamu happy, joyful gitu loh. Nah aku ngata seperti itu. Oke, file nomor 1 menurut aku cukup seperti ini aja, sangat bagus. File nomor 1, file nomor 3 bagus banget, complicated story dibandingin 1 dan 2, tapi aku yakin ini adalah cerita kamu, dan aku yakin gak ada yang kebetulan, dan aku yakin juga ini berguna untuk kamu, mudah-mudahan ya. Udah yakin mudah-mudahan. Gak mau kepedean ya, mudah-mudahan aja deh, jangan yakin, mudah-mudahan emang bikin kamu happy ya. Oke, file nomor 3 jangan lupa akunya di like, di komen di bawah kalau memang kalian ngerasa ini bikin kamu happy, bikin kamu ngerasa termotivasi. Dan kalau memang kalian berbaik hati, kalian juga bisa sharing ke teman-teman kalian melalui WhatsApp, melalui apapun. Share link ini, share link konten ini boleh juga ke teman-teman kalian, supaya memang kayak bakat aku ini juga bisa tersebarkan ke mereka-mereka yang memang membutuhkan gitu loh ya. Teman-teman jangan lupa, apa lagi ya, aku tuh suka diomongin, subscribe deh, jangan lupa subscribe aku supaya bisa 100k, bisa aku megang medali yang 100k itu. Pengen juga. Oke, pokoknya yang baik-baik silakan dilakuin ke aku. Thank you so much juga untuk doanya, karena memang kalian tahu, beberapa dari kalian tahu aku lagi sakit dan lumayan lama sakitnya, kalau kali ini seminggu lebih. Jadi thank you so much untuk support dan doanya. Terima kasih kerjasamanya selama ini. Jangan lupa juga tonton semua deh video-video aku deh, karena hampir semuanya juga timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kalau kalian butuh wejangan, butuh fun reading, butuh juga
sentilan-sentilan dari aku, sentilan-sentilan dari semesta, istilahnya message-message dari semesta. Silahkan lihat juga dari readingan aku yang lain. Insya Allah juga walaupun sudah lama aku uploadnya bisa berguna tetap buat kamu gitu ya. Oke, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye.